Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 111. Tangkap dia. Dan siapa Anda? Ling Han mengarahkan pandangannya pada pemuda berpakaian hijau itu, tatapannya menjadi parah. Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku? Kamu memang karakter yang jahat. Pria muda berpakaian hijau itu berkata dengan dingin. Matanya tajam seperti pedang, menatap Ling Han dengan intens, dan aura mengerikan beredar di sekujur tubuhnya. Dia adalah elit dari Gusing Spring Tier, dan sekarang dia menggunakan auranya. Ini adalah semacam dominasi pada tingkat spiritual. Ling Han bertindak seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Dia baru saja minum 7 pil bintang kedua kemarin, dan telah sangat meningkatkan kekuatan rasa surgawinya. Siapapun yang berniat menggunakan auranya untuk mendominasi dirinya harus setidaknya di spiritual ocean tier. Pria muda berpakaian hijau itu tidak bisa menahan perasaan terkejut. Dia sudah mengedarkan auranya, tetapi mengapa tidak ada reaksi dari Ling Han sama sekali? Ini adalah Sue Ming, penatua brother murid An. Dia adalah ketua tim dari tim 7 dari komite disiplin. Seorang pria muda berpakaian hitam berkata, memperkenalkan identitas pria muda berpakaian hijau itu. Hal lain, dia juga salah satu pengikut setia saudara yang paling setia. Feng Luo menambahkan secara internal. Karena itu adalah kesempatan yang baik, dia tentu saja akan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia baginya dan berurusan dengan Ling Han untuk selamanya. Bukti sudah disiapkan jauh sebelumnya. Dan masih ada antek kakak laki-lakinya yang berperan sebagai Algojo. Bagaimana Ling Han bisa lolos dari musibah ini? Aku sangat sibuk, dan aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu. Bawa aku ke tempatmu, aku ingin mencarinya, An Sueming berkata. Ling Han meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata, apa hakmu untuk melakukan hal seperti itu? Apakah Anda mencoba menghalangi pekerjaan komite disiplin? An Sueming berkata dengan muram, dia ada di sini atas permintaan Feng Luo, jadi tentu saja dia juga akan menganggap Ling Han sebagai musuhnya, tidak perlu baginya untuk bersikap sopan. Ling Han tertawa keras dan berkata, jangan bilang bahwa kalian, anggota komite disiplin hanya perlu memiliki kecurigaan kecil, dan kamu bisa mencari-cari dan mencari siapa saja yang tinggal. Jika itu benar, sepertinya aku telah kehilangan seorang sebatang sabun, dan saya curiga itu dicuri oleh Wu Songlin, jadi saya harus menyusahkan Anda untuk mencari tempatnya. Pu. Mereka semua tersedak kaget. Siapa Wu Songlin, kepala departemen alkimia, dan seorang alkemis tingkat tinggi kelas hitam. Mengenai status, dia sedikit lebih tinggi daripada kepala sekolah departemen seni bela diri, Lian Guangzhu. Jika mereka benar-benar berani mencari melalui tempat tinggalnya, bukankah itu praktis berharap mati lebih awal? Ling Han benar-benar berani mengatakan itu. Dia bahkan berani membuat lelucon tentang Wu Songlin. Apakah dia tidak menghargai hidupnya sama sekali? Wajah Sueming berkedut marah, merasa bahwa Ling Han ini benar-benar maniak. Jika kata-kata mengejek Ling Han telah berbicara tentang Wu Songlin benar-benar menyebar, dia pasti akan dipukuli sampai mati. Bagaimana dia bisa bercanda begitu saja tentang seorang prajurit yang kuat dari tier pedestal spiritual? Belum lagi bahwa Wu Songlin memiliki status lain dalam bentuk posisi bergengsi seorang alkemis tingkat tinggi kelas hitam. Kamu mencoba mencari kematianmu sendiri, dia berbicara dengan dingin. Karena Ling Han adalah orang bodoh yang sombong, tidak perlu baginya untuk memiliki reservasi lagi. Dia berkata, kamu benar-benar berani menghina Tuan Wu, menangkapnya? Oh, coba kulihat, siapa yang berani bergerak? Ling Han memandang yang lain dengan jijik, tersenyum sedikit, dan berkata, kalian harus mempertimbangkan dengan hati-hati, dan tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau tidak, jika kamu berani bergerak melawan aku tidak akan berbelas kasihan sama sekali.
yang lain ragu akan hal ini. Sebenarnya, selain An Sueming, yang lain tidak memiliki banyak hubungan dengan Feng Yan. Selanjutnya, ketika mereka melihat tidak adanya rasa takut dalam ekspresi Ling Han, sepertinya dia memiliki latar belakang yang kuat. Akan lebih baik jika mereka menjauhkan diri dari masalah ini. Karena jika mereka terlibat dalam perkelahian antara dua bos besar, karakter kecil seperti mereka akan mudah terbunuh. Pada saat itu, tidak ada yang berani mengambil langkah maju. Beraninya kamu tidak hanya berani menembak mulutmu, kamu bahkan berani mengancam anggota komite disiplin, kamu benar-benar di luar kendali, An Sueming berkata dengan sedih, dan menunjuk ke Ling Han. Zonglin, tangkap dia. Ya, seorang pria muda dengan enggan keluar. Dia secara alami tahu bahwa An Sueming adalah antek Feng Yan, dan sekarang masalah ini melibatkan Feng Luo. Maka itu lebih dari jelas bahwa ini adalah bentrokan antara Feng Luo dan Ling Han, atau bisa dianggap sebagai bentrokan antara Feng Yan dan orang yang berdiri di belakang Ling Han. Dan sekarang, dia terjebak di antara dua partai kuat ini. Siapapun yang keluar sebagai pemenang dari bentrokan ini, tidak ada manfaatnya baginya, jadi tentu saja ia sangat tidak senang. Tetapi An Sueming adalah pemimpin tim, jadi kecuali dia bermaksud mengundurkan diri dari komite disiplin, dia harus mematuhi perintah sang pembuat. Murid muda Ling Han, saya sarankan kamu untuk menyerah. Zonglin pindah ke posisi menyerang. Dia berada di lapisan ke-9 dari elemen Gathering Tier sementara Ling Han hanya di lapisan ke-5. Jadi dia memiliki keyakinan mutlak dia akan dapat menangkap Ling Han dalam 10 gerakan. Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu masih tidak memiliki kemampuan untuk menangkap saya. Zonglin tidak bisa menahan amarahnya. Memang, dia tidak memiliki banyak latar belakang. Tetapi kekuatannya dari lapisan ke-9 elemen Gathering Tier adalah otentik. Kalau tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan komite disiplin di tempat pertama. Dan sekarang seorang adik laki-laki yang memuridkan kultivasi di lapisan ke-5 dari elemen Gathering Tier sebenarnya mengatakan bahwa Zonglin tidak mampu menangkap yang sebelumnya. Ini tentu saja merupakan pukulan bagi harga dirinya. Kenapa kamu masih mengoceh? Tangkap dia sekarang, An Sueming mendesak. Permisi, kalau begitu, Zonglin bergerak dan menyerbu ke arah Ling Han. Mo Gao ingin bergerak, dia tahu bahwa murid satu-satunya ini memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi dalam seni pedang. Tetapi kesenjangan dalam tingkat budidaya adalah kerugian besar. 6 kilasan pedang Ki akan memberinya 3 pertempuran bintang ekstra kecakapan pertempuran paling banyak, tapi itu masih tidak terlalu penting karena seorang seniman bela diri dari lapisan ke-8 elemen Gathering Tier masih tidak dapat menyamai lawan di lapisan ke-9. Namun, Ling Han sudah melangkah maju untuk menghadapi serangan ini. Dia bahkan tidak menarik pedangnya, alih-alih, dia langsung melemparkan tinju. Peng! Mereka berdua bentrok secara langsung, dan gelombang kejut yang terlihat menyebar dari titik kontak kedua tokoh mundur pada saat yang sama. Apa? Ketika mereka melihat ini terjadi, mata semua orang membelalak kaget, memakai ekspresi tidak percaya. Zonglin berada di lapisan ke-9 dari elemen Gathering Tier, namun dia tidak berhasil menang dalam pertarungan langsung. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin ada seorang seniman bela diri yang kuat dari lapisan ke-5 elemen Gathering Tier? Apakah Anda yakin benar-benar berada di lapisan ke-5 elemen Gathering Tier? Aku meremehkanmu. Zonglin langsung terlihat serius. Meskipun dia tidak memiliki keinginan untuk menjadi senjata orang lain, seniman bela diri tentu saja akan memiliki harga diri mereka sendiri. Sebagai seorang seniman bela diri di lapisan ke-9 elemen Gathering Tier, jika dia bahkan tidak bisa menangkap lawan di lapisan ke-5 elemen Gathering Tier, apa yang akan tersisa dari kesombongannya? Dia mengambil napas dalam-dalam dan membentuk tangannya menjadi cakar. Dia mengulurkan tangannya ke dua arah yang berbeda, membungkuk dan mengangkat kaki kirinya, tampak seperti Raja Wali yang membentangkan sayapnya untuk bersiap terbang. Elang melonjak di langit. Dia berteriak keras, dan sosoknya melaju ke depan. Kecakapan pertempurannya melonjak seketika. Kecakapan bertarung dan tingkat kultivasi adalah dua hal yang sangat berbeda. Dari saat dia menggunakan teknik seni bela diri, kecakapan pertempurannya telah meningkat hingga 10 bintang pertempuran.
Ling Han hanya tersenyum lembut, matanya berubah serius, dan tiba-tiba, aura yang kuat terpancar dari sosoknya. Apa? Zonglin hanya bisa merasakan hatinya bergetar, seolah-olah dia adalah anak domba kecil yang telah menangkap mata seekor harimau yang ganas, dan dia dibiarkan tanpa apa-apa selain ketakutan yang tak ada habisnya. Gerakan Eagle Soaring in the Sky ini tiba-tiba kehilangan akurasinya, dan penyimpangan dari target sebenarnya sangat besar. Ling Han dengan acuh tak acuh mengarahkan tendangan ke belakang Zonglin, dan Peng yang terakhir langsung jatuh ke tanah dengan gedebuk berat, menyebabkan gangguan besar pada debu di tanah. Diam sepenuhnya. Di Akademi Huyang, Zonglin tidak bisa dianggap sebagai elit, tetapi di antara mereka yang dari elemen Gathering Tier, kemampuannya cukup untuk memberinya peringkat dalam 100 seniman bela diri teratas dari elemen Gathering Tier. Namun sekarang, dia benar-benar dikalahkan oleh seorang seniman bela diri belaka di lapisan kelima elemen Gathering Tier dalam satu gerakan. Bagaimana mereka bisa percaya mata mereka? Sungguh anak nakal yang hebat, tidak heran dia begitu sombong. Jadi sepertinya dia memang memiliki beberapa kemampuan. Cahaya dingin bersinar di mata An Sueming. Dia melangkah keluar dan berjalan ke depan. Dia telah memutuskan untuk bergerak sendiri. Ling Han tampak agak serius. An Sueming berada di Gusing Spring Tier, dan jika Anda mengubah kecakapan pertempurannya ke tingkat elemen Gathering Tier, itu setidaknya akan menjadi 20 bintang. Selain itu, perkiraan ini masih belum termasuk peningkatan yang diberikan dari penggunaan teknik seni bela diri Black Grade. Tentu saja, An Sueming mungkin tidak memiliki teknik seni bela diri Black Grade apapun. Mundur. Mo Go berdiri di depan Ling Han, matanya melebar marah. Dia belum melangkah sebelumnya, tetapi sebagai guru Ling Han, dia pasti tidak akan hanya berdiri dan menonton muridnya sendiri dihina oleh yang lain. Chapter 112. Kedatangan karakter utama. An Sueming sedikit ragu. Tidak peduli berapa banyak sampah Mo Gao, dia masih seorang guru akademi. Bagaimana dia bisa dengan mudah dihina? Terhadap Ling Han, dia punya alasan yang tepat di sisinya. Selain itu, barang curian sudah ditanam dengan baik di muka, jadi Ling Han tidak akan bisa melarikan diri. Lalu, bahkan jika dia menggunakan gerakan kasar dalam proses menangkap Ling Han, jadi apa? Siapa yang sebenarnya membela kepolosan seseorang yang telah jatuh karena anugerah? Mo Gao, bagaimanapun, adalah masalah yang sama sekali berbeda. Guru, izinkan saya. Ling Han mendorong Mo Gao dengan lembut ke satu sisi. Sueming memang sangat kuat, tetapi lapisan kedua Gusing Spring Tier. Dia masih bisa mengelola lawan level ini. Ling Han, Mo Gao sangat heran. Alasan mengapa dia ikut campur adalah karena dia tahu bahwa Sueming tidak akan pernah berani melakukan apapun terhadapnya. Tapi Ling Han tidak memiliki kartu as untuk melindungi dirinya sendiri, tidak peduli seberapa besar monsternya, dia masih tidak akan bisa menandingi lawan di lapisan kedua Gusing Spring Tier, kan? Jangan khawatir, Guru, Ling Han berkata sambil tersenyum, dan berjalan dengan berani ke depan. Hahaha. Aku harus mengakui bahwa kamu memang cukup berani. Seorang Sueming melihat bahwa dilemanya terpecahkan tanpa dia melakukan apa-apa sehingga tidak bisa menahan kegembiraannya. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, kamu hanya pesuruh, apa hakmu untuk menggonggong? Mari kita lihat apakah aku tidak akan menghancurkan seluruh mulut gigimu. Penghinaan, mata Sueming melebar marah, dan dia akan bergerak. Menjadi sangat berisik di akademi. Benar-benar skandal, suara bermartabat penuh dengan ketidaksenangan terdengar. Semua orang berbalik untuk melihat pendatang baru ini, dan melihat bahwa pembicara itu adalah pria yang tinggi dan kokoh. Pria itu mengenakan jubah bersulam, memancarkan aura kuat yang menyebabkan siapapun yang berani memandangnya merasa seolah-olah mereka harus mundur selangkah. Pangeran Kekaisaran ketiga, Qi Feng Yun. Ada juga kecantikan berambut merah mengikuti di belakangnya. Dia memiliki sosok yang sangat indah, dan bibirnya adalah naungan api. Namun,
Ini adalah wanita pangeran kekaisaran ketiga. Siapa yang berani memandangi dadanya yang menggairahkan, atau memandangnya sedikit yang dibesarkan di belakang? Salam, pangeran kekaisaran ketiga. Semua orang jatuh berlutut untuk memberi salam kepada pria yang mungkin suatu hari mewarisi tahta. Namun Ling Han masih berdiri tegak dan tegak seperti tombak. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang memenuhi syarat untuk membuatnya berlutut. Ini adalah kebanggaan yang dimiliki oleh prajurit yang kuat dari surga tingkat dia berada di kehidupan terakhirnya. Bahkan jika dia telah mengubah tubuh, bahkan jika tingkat kultivasinya telah turun drastis, tidak ada cara untuk mengubahnya. Dia hanya akan mengendalikan emosinya, tetapi tidak akan pernah mematahkan harga dirinya. Naik, pangeran kekaisaran ketiga mengangkat tangannya sedikit, dan kemudian bertanya, apa yang terjadi di sini? Sebagai balasan kepada pangeran kekaisaran ketiga, Sue Ming bersorak diam-diam di dalam hatinya. Lencana berbentuk valet adalah sesuatu yang pangeran kekaisaran ketiga telah berikan kepada beberapa orang terpilih di tempat pertama. Dan sekarang setelah karakter utama ada di sini, hukuman Ling Han hanya akan lebih parah. Yang paling penting, ketika mereka menemukan lencana berbentuk ungu di antara barang-barang Ling Han nanti, Ling Han tidak akan memiliki cara untuk menyangkalnya, karena bagaimana mungkin pangeran kekaisaran ketiga tidak mengenali tokennya sendiri? Sue Ming segera mulai menceritakan fakta-fakta dari masalah ini. Tentu saja, menurut dia telah menerima laporan dari Feng Luo tentang kehilangan token, dan dengan demikian, mengikuti jejak petunjuk yang tertinggal, melanjutkan untuk mencurigai Ling Han. Itulah sebabnya dia ada di sini bersama anggota komite disiplin untuk menggeledah kamar Ling Han dan menangkapnya karena pencurian. Ketika pangeran kekaisaran ketiga selesai mendengarkan kisah ini, sebuah ekspresi aneh memainkan fitur-fiturnya. Yang lain mungkin tidak tahu. Tetapi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah memberi Ling Han lencana ungu hanya sehari sebelumnya? Jadi apa perlunya bagi yang terakhir untuk mencuri yang lain? Berdasarkan kecerdasannya, ia dengan sangat cepat menyadari bahwa masalah ini adalah upaya untuk menjebak Ling Han atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Selanjutnya, dalang di balik perangkap ini sangat mungkin Feng Luo. Feng Luo menyaksikan semua ini terjadi dari satu sisi. Dan ketika dia melihat ekspresi aneh di wajah pangeran kekaisaran ketiga, dia berpikir bahwa yang terakhir marah. Jadi dia dengan cepat mengipasi api dengan berkata, "Yang mulia, itu semua salahku. Saya meminta token dari kakak penatua saya, namun tidak menanganinya dengan benar, yang menciptakan kesempatan untuk dicuri oleh pencuri. Tolong hukum saya, yang mulia." Dia menundukkan kepalanya dan menggenggam tangannya ke arah pangeran kekaisaran ketiga. Tetapi senyum dingin melingkar di sudut bibirnya, bahkan dia harus dihukum karena tidak merawat token pangeran kekaisaran ketiga dengan benar. Jadi apa jenis hukuman yang akan didapat pencuri seperti Ling Han? Hehe, siapa bilang dia bodoh? Dia adalah seorang ahli tingkat tertinggi dalam rencana licik dan intrik semacam ini. Hanya saja dia tidak menggunakan hal semacam ini di masa lalu, karena apapun yang dia ingin lakukan, akan dilakukan dengan satu kata darinya. Pangeran kekaisaran ketiga melirik Ling Han, sebelum mengalihkan pandangan kembali ke An Sue Ming. Jadi, apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan? Aku secara alami berencana untuk mencari di kamar Ling Han. Kami telah memperoleh bukti kuat bahwa token yang mulia pasti ada di kamarnya. An Sue Ming berkata dengan percaya diri. Dia tentu saja tidak akan pernah berpikir bahwa saudara laki-laki Feng Yan akan menipu dia. Pangeran kekaisaran ketiga tersenyum dan memandang orang-orang lain dari komite disiplin, dan berkata, "Apakah kalian semua berpikir seperti ini?" Yang lain semuanya tampak agak ragu-ragu. Sebenarnya, mereka semua sangat bingung. Mereka datang jauh-jauh ke sini hanya karena perintah An Sue Ming, jadi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tapi mereka semua tahu tentang hubungan antara An Sue Ming dan Feng Yan. Jadi ketika mereka melihat Feng Luo, mereka sudah berhasil menebak sedikit dari apa yang sedang terjadi. Dan sekarang, dengan pertanyaan dari pangeran kekaisaran ketiga ini, mereka tidak bisa tidak ragu. Bagaimanapun, setelah masalah ini menjadi lebih besar, apapun yang mereka katakan sekarang akan menjadi pernyataan kesaksian. Akan sangat mudah bagi orang lain untuk memanfaatkan celah yang ada dalam kata-kata mereka. Dan sekarang,
Dengan pertanyaan dari Pangeran Kekaisaran ketiga ini, mereka tidak bisa tidak ragu. Bagaimanapun, setelah masalah ini menjadi lebih besar, apapun yang mereka katakan sekarang akan menjadi pernyataan kesaksian. Akan sangat mudah bagi orang lain untuk memanfaatkan celah yang ada dalam kata-kata mereka. Berada di komite disiplin adalah pekerjaan yang sangat menggoda. Tidak perlu bagi mereka untuk meninggalkan akademi untuk melakukan perjalanan pelatihan praktis, dan mereka masih bisa mendapatkan poin akademik. Dengan demikian, mereka secara alami iri oleh banyak orang. Kami tidak begitu yakin, mereka akhirnya memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Sebuah Sueming langsung memberi hampa dingin di hatinya, tapi ini tidak akan mempengaruhi apapun. Selama dia berhasil menemukan lencana ungu di kamar Ling Han, dia akan bisa dengan kuat memakukan kejahatan ini di kepala Ling Han. Dia berkata, "Yang mulia, orang ini terus melakukan perlawanan keras terhadap otoritas kami, harap tunggu sementara saya menangkapnya." "Tunggu," Ling Han berkata, dan tersenyum, "jangan bicara sebelum kamu berpikir. Seorang siswa yang baik, disiplin seperti diriku tentu saja paling siap untuk bekerja sama dengan akademi. Hanya saja aku tidak suka penampilanmu, tapi karena Pangeran Kekaisaran ketiga ada di sini, lalu baiklah, ayo pergi dan cari kamar saya." An Sueming terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa Ling Han hanya akan tunduk seperti ini. "Aku belum melakukan kejahatan apapun, jadi hati nuraniku sudah bersih," kata Ling Han. An Sueming langsung mengerti, meskipun dia diam-diam menertawai kenaifan Ling Han, ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya karena Anda tidak bersalah, ini baik-baik saja. Ketika dia tertangkap basah, tidak ada cara bagi bocah itu untuk menyangkal tuduhan itu. Hukuman paling ringan akan dikeluarkan dari akademi, atau dalam skenario kasus terbaik, mungkin Pangeran Kekaisaran ketiga akan bertindak secara pribadi untuk menghadapinya. "Pergi saja mati, idiot." Ling Han maju tanpa rasa takut, sementara yang lain mengikuti di belakangnya. Bahkan Pangeran Kekaisaran ketiga tidak terkecuali dalam hal ini. Jika ada yang tidak tahu apa yang sedang terjadi melihat ini, mereka akan berpikir bahwa Ling Han adalah komandan kelompok orang besar ini. An Sueming segera menyadari ini, dan dengan cepat menembak untuk berjalan di depan Ling Han, menatapnya dengan marah. An Sueming segera menyadari ini, dan dengan cepat menembak untuk berjalan di depan Ling Han, menatapnya dengan marah. Ling Han tersenyum lembut, dan berkata, "Untuk apa kau melotot? Ada yang salah dengan matamu? Lagi pula, mengapa orang biasa sepertimu berani berjalan di depan Pangeran Kekaisaran ketiga? Apakah kau bermaksud melakukan pengkhianatan?" "Sial, tuduhan yang serius." An Sueming merasa seolah akan pingsan. Dia hanya tidak ingin membiarkan Ling Han terlihat begitu luar biasa, tapi mengapa dia tiba-tiba hancur dengan tuduhan besar? Dia diam-diam melirik Pangeran Kekaisaran ketiga dan melihat bahwa ekspresi yang terakhir itu memang agak gelap, membuatnya merasa lebih pusing. Dia buru-buru bertanya, "Bukankah kamu juga berjalan di depan sekarang?" "Omong kosong, aku membawa kalian semua ke kamarku. Jika aku tidak berjalan di depan, apakah aku seharusnya berjalan di belakang? Apakah kepalamu ditendang oleh seekor keledai?" Ling Han mengejek tanpa ampun. Keringat dingin muncul di dahi An Sueming. "Margaan, apa niatmu?" Tidak menghormati Pangeran Kekaisaran ketiga dianggap pengkhianatan tingkat tinggi. Ling Han berkata dengan tenang, namun hanya memperburuk keadaan. "Jangan memfitnah saya." Sueming tidak pernah berpikir bahwa tindakan bawah sadarnya akan memungkinkan Ling Han menggali masalah besar baginya. Dia buru-buru mulai menjelaskan, benar-benar takut bahwa saat kecerobohan ini akan dengan kuat dipahami sebagai kelemahannya dan digunakan untuk menyerangnya. "Cukup, karena Ling Han menyuruhmu untuk mencari, mengapa kalian semua belum mencari?" Pangeran Kekaisaran ketiga berkata, wajahnya dipenuhi dengan ketidaksabaran. "Mengerti." An Sueming menghembuskan nafas lega. Sepertinya Pangeran Kekaisaran ketiga tidak berniat untuk mengejar masalah tentang tindakan tidak sopan yang tidak disengaja itu. Chapter 113. Idiot. Mulai pencarian.
An Sue-ming berbalik dan menunjuk kepercayaan dirinya kembali. Tunggu, Ling Han menelepon. Ada apa? Apakah kamu memiliki sesuatu di hati nuranimu? Akhirnya takut sekarang? An Sue-ming tersenyum dingin. Ling Han membuka pintu dan berseru, Hu Niu. Siu, sesosok kecil menerkam ke depan dan melompat ke pelukan Ling Han. Itu Hu Niu. Gadis kecil itu kurang sabar. Jadi Ling Han menyuruhnya bermain sendiri di kamar sementara dia pergi berkunjung ke Mo Gao. Bagi Hu Niu, yang memiliki rasa wilayah yang sangat kuat, orang-orang yang telah menerobos wilayahnya hanya menantangnya untuk bertempur. Gadis kecil itu tidak akan peduli apakah dia bisa mengalahkan mereka atau tidak. Dia pasti akan menerkam penyusup ini, cakar kecilnya keluar dan mulut kecil terbuka untuk menggigit pengganggu ini. Baiklah. Silakan, Ling Han berkata sambil tersenyum. Sue-ming tidak bisa membantu tetapi melemparkan pandangan curiga pada Hu Niu. Dia khawatir bahwa Hu Niu menyembunyikan barang curian di tubuhnya, tetapi ketika dia memikirkan lebih lanjut, tidak ada kesempatan bagi Ling Han untuk berkomunikasi dengan Hu Niu. Dia bahkan tidak tahu apa barang curian itu, jadi seharusnya tidak ada kemungkinan hal ini terjadi. Pencarian, dia berkata kepada anggota komite disiplin lainnya. Mengerti, yang lain menjawab, dan seperti gelombang, mereka menuangkan ke halaman. Ling Han menunggu di luar dengan Hu Niu di tangannya, pangeran kekaisaran ketiga, kecantikan berambut merah, Mo Gao, Feng Luo, dan Wei Hele juga menunggu di luar. Mereka bukan anggota komite disiplin. Jadi tentu saja mereka tidak bisa begitu saja menerobos ke tempat tinggal seorang siswa. Suara batang dan kotak yang terbalik terdengar dari dalam. Ling Han hanya membawa kursi keluar dari halaman, dan duduk. Hu Niu masih dalam pelukannya. Ketika kecantikan berambut crimson melihat ini, dia juga membawa kursi keluar dari halaman, dan mengundang pangeran kekaisaran ketiga untuk duduk. Feng Luo tentu saja tidak mau hanya berdiri. Jika Anda semua duduk dan saya masih berdiri, bukankah itu berarti bahwa saya akan terlihat seperti pelayan Anda? Berhenti, dia baru saja mengangkat kakinya, dan gerakannya terhenti oleh teriakan Ling Han, aku tidak mengizinkan anjing masuk ke pekaranganku. Apa? Apa? Feng Luo langsung melompat, kamu berani memanggilku anjing? Kamu sudah diinjak oleh saya beberapa kali, namun mengapa kamu masih tidak mengerti status kamu sendiri? Ling Han menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Sudah terjerat berkali-kali dengan karakter kecil seperti kamu tidak akan sesuai dengan seleraku, tidak ada yang menarik dalam menginjakmu. Tetapi jika itu adalah saudaramu, maka mungkin masih ada sedikit rasa prestasi dalam hal itu. Ini bukan dia yang berusaha melebih-lebihkan. Ketika dia masih menjadi prajurit yang kuat dari Heaven Tier, siapapun yang memenuhi syarat untuk diinjak olehnya harus setidaknya menjadi prajurit yang kuat di tier transformasi dewa. Ling Han, Feng Luo meludahkan namanya dalam 2 napas, matanya begitu penuh amarah sehingga tampak seperti mereka akan memuntahkan api. Dia menunjuk Ling Han dan berkata, kamu bisa keras kepala seperti sekarang, tapi nanti, kamu pasti akan mati. Senyum muncul di sudut bibirnya, dan Ling Han berkata, aku juga bosan melihat wajahmu ini, lebih baik jika kamu tersesat dari Akademi Huyang. Kami sudah menemukannya. Tepat pada saat ini, napas kaget terdengar dari dalam halaman, dan beberapa saat kemudian, An Sue-ming dan yang lainnya berbaris keluar. Yang memimpin adalah An Sue-ming, dan dia memegang lencana sementara senyum dingin muncul di wajahnya. Ling Han, apalagi yang harus kamu katakan sekarang? An Sue-ming memegang lencana ke depan. Ini bukan milikku, kata Ling Han dengan acuh tak acuh, setelah melemparkan melihat item itu. Tentu saja tidak, Feng Luo menyela. Ini adalah hadiah dari pangeran kekaisaran ketiga untuk saudaraku. Tiba-tiba aku menemukan itu hilang beberapa hari yang lalu, jadi memang kamu yang telah mencurinya. Ling Han tertawa terbahak-bahak dan berkata, izinkan saya mengatakan bahwa kecerdasan Anda agak rendah. Anda harus tahu, saya hanya tiba di kota imperial sehari sebelum kemarin. Bahkan jika Anda ingin menjebak saya, Anda masih akan harus meluruskan fakta Anda. Feng Luo menatap kosong pada ini.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ling Han baru saja tiba di kota kekaisaran dan secara kebetulan akan bertemu dengannya pada malam pertama dia berada di kota kekaisaran. Dia dengan cepat berdebat dan berkata, "Aku pasti salah ingat. Seharusnya aku menemukannya hilang kemarin atau lusa." Ling Han dipenuhi dengan kekaguman dan berkata, "Memang ada yang salah dengan otak Anda. Anda bahkan tidak ingat ketika Anda kehilangan itu. Selain itu, ketua tim komite disiplin ini, Anda memang cukup terampil. Dalam hal itu, dalam waktu singkat, Anda berhasil mempersempit semua kecurigaan Anda kepada saya. Kamu sekarang ketahuan. Apapun yang kamu katakan sekarang hanyalah kamu mencoba untuk melarikan diri dari hukuman yang adil." Sue Ming tahu betul bahwa semakin lama mereka berbicara, semakin banyak celah di sana yang akan terungkap dalam tuduhan mereka. Dia hanya harus berpegang teguh pada kebenaran bahwa Ling Han adalah seorang pencuri, dan itu sudah cukup. "Ada masalah," Ling Han berkata sambil tersenyum. "Aku ingin bertanya, mengapa aku mencuri benda ini?" Haha, Feng Luo jelas tahu bahwa Ling Han akan menanyakan hal ini, jadi dia tertawa dan segera menjawab, "Ini adalah tanda pangeran kekaisaran ketiga, dan siapapun yang memilikinya akan dianggap sebagai teman pangeran kekaisaran ketiga. Ini adalah sesuatu yang semua orang di kota kekaisaran ingin miliki." Kata-kata ini memang cukup pintar. Kata-kata ini dengan kuat membuat kejahatan Ling Han solid, dan juga menyanjung pangeran kekaisaran ketiga pada saat yang sama. "Ling Han, apalagi yang harus kamu katakan sekarang?" An Sue Ming berkata, tersenyum dingin. Ling Han berkata dengan tenang, "Aku tidak punya hal lain untuk dikatakan, tapi aku punya sesuatu yang ingin aku perlihatkan kepada pangeran kekaisaran ketiga." "Oh, dan apa itu?" Pangeran kekaisaran ketiga bertanya dengan sangat kooperatif. Ini yang ingin aku tunjukkan kepadamu." Ling Han mengeluarkan lencana ungu miliknya. "Apa?" Mata semua orang langsung tertuju pada lencana kecil itu. Bahkan jika sebagian besar dari mereka hanya mendengar tentang rumor, tetapi tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, tampaknya seolah-olah kedua lencana ini persis sama. Kamu benar-benar mencuri lencana lain?" Feng Luo tergagap. Dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya, dia benar-benar hanya memiliki satu lencana dalam kepemilikannya. F***CK. Beberapa dari mereka sudah menyadari kebenaran masalah ini, dan mereka berbalik untuk melihat Feng Luo seolah-olah mereka sedang melihat seorang idiot. Dari awal hingga akhir, Ling Han telah berperilaku terlalu tenang. Mereka mengira dia begitu ceroboh karena dia sombong, tetapi sekarang ketika mereka memikirkannya lagi, perilakunya jelas memiliki kartu di lengan bajunya. "Oh, ini adalah hadiah yang telah saya berikan kepada Brother Ling kemarin." Pangeran kekaisaran ketiga juga tersenyum. Orang yang cerdas seperti dirinya tentu saja tahu apa yang harus dilakukan untuk bekerja sama dengan rencana Ling Han. Sama sekali tidak perlu mengkomunikasikan apapun kepadanya sebelumnya. Mengutuk, mengutuk, mengutuk. Mengutuk, mengutuk, mengutuk. Semua orang di daerah itu merasakan dorongan yang tak tertahankan untuk mulai mengutuk. "Apakah kalian berdua mengajak kami bermain monyet?" Ling Han menimbang token di tangannya, dan berkata, "Aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Yang Mulia akan sangat murah hati. Aku mendengar bahwa pemegang benda ini akan dapat makan gratis di restoran manapun di kota imperial." Pangeran kekaisaran ketiga tidak bisa menahan kedutan yang muncul tentang mulutnya. Mungkinkah ini satu-satunya hal yang disukai Ling Han tentang tokennya? Dia, satu-satunya pangeran kekaisaran ketiga, hanya bernilai begitu banyak? Jika Ling Han adalah orang lain, dia akan sangat marah. Tetapi ketika dia kembali untuk mengunjungi Fu Yuansheng kemudian, dia berhasil merasakan dari nada Fu Yuansheng bahwa Grandmaster Alkemis ini dipenuhi dengan rasa hormat yang sangat terhadap Ling Han. Siapa Fu Yuansheng? Dia jelas termasuk di antara orang-orang terkuat di negara hujan, dan lebih jauh lagi, dia pasti di peringkat dalam beberapa yang pertama. Dia hanya seorang pangeran kekaisaran sekarang, tetapi bahkan jika dia mewarisi tahta di masa depan, dia tidak akan pernah berani melakukan apapun melawan Fu Yuansheng. Seseorang yang bahkan Fu Yuansheng hormati, jika dia berani ceroboh atau mengabaikannya,
bukankah itu praktis memaksa Fu Yuanzheng untuk memperlakukannya sebagai musuhnya? Dia bukan satu-satunya putra Kaisar Hujan dengan ambisi besar. Seberapa sengit persaingan untuk tahta? Tidak apa-apa jika dia tidak bisa mendapatkan dukungan Fu Yuanzheng. Tetapi jika tindakannya benar-benar memaksa yang terakhir untuk bergabung dengan kamsaingannya, itu akan terlalu bodoh baginya. Haha, aku bisa dianggap sebagai setengah dari tuan rumah di tempat ini. Jadi tentu saja, aku harus bertanggung jawab atas makanan tamu-tamuku, katanya sambil tertawa, dan dengan mudah meredakan topik canggung ini. Ling Han tersenyum lebar, dan berkata, saya harap Pangeran Kekaisaran Ketiga tidak akan menyesali ini di masa depan. Bagaimana itu bisa terjadi? Pangeran Kekaisaran Ketiga menggelengkan kepalanya dengan tegas. Titik. Dia tidak pernah bisa membayangkan betapa jeleknya ekspresinya ketika dia pergi untuk menyelesaikan tabnya pada bulan berikutnya. Chapter 114. Meronta-ronta. Biarkan aku bertanya sesuatu, karena aku sudah memiliki benda ini, apakah aku masih perlu mencuri yang lain? Ling Han menatap Feng Luo dan tersenyum. Mengapa orang ini harus menggunakan lencana ini, untuk semua hal, untuk mencoba menjebaknya? Tentu saja, dia sudah menemukannya ketika Wei Hele mengganggu malam sebelumnya. Jika mereka bermaksud menjebaknya dengan sesuatu seperti pakaian dalam wanita, dia pasti akan mengembalikan semuanya ke tempat Wei Hele pada malam yang sama. Semua orang tak bisa berkata apa-apa. Memiliki token tunggal adalah tanda status sosial, tetapi memiliki 2 token tidak berarti bahwa status Anda akan lebih tinggi. Siapa tahu, mungkin mencuri adalah hobimu? Feng Luo berargumen, namun, barang yang hilang ditemukan di tempat Anda, jadi Anda pasti seorang pencuri. Idiot, Ling Han menggelengkan kepalanya, idioci benar-benar penyakit. Kamu mengalami begitu banyak kerugian di tanganku, dan kamu masih belum mengerti? Di mataku, kamu hanya badut belaka. Omong kosong, Feng Luo melompat, saudaraku adalah Feng Yan, pemimpin generasi muda, dan di masa depan, dia pasti akan menjadi keberadaan yang tak terkalahkan di era baru. Kamu benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuhku. Betapa berisiknya. Ekspresi Ling Han tiba-tiba menjadi dingin, dan dia mulai berjalan ke arah Feng Luo. Sepertinya kamu masih akan berperilaku salah jika kamu tidak dipukuli lagi hari ini. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Feng Luo mundur beberapa langkah. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Ling Han. Tidak bisakah kau katakan, aku tentu saja akan meremukkanmu. Aku benar-benar khawatir dengan kurangnya kecerdasanmu. Ling Han menggelengkan kepalanya. Salah satu lengannya masih memegang Huniu dengan kuat. Tetapi terhadap orang seperti ini, yang level kultivasinya dari elemen gathering tier telah dinaikkan sepenuhnya dengan menggunakan obat-obatan alkimia, 1 lengan akan lebih dari cukup. Ling Han, kamu berani? An Sue Ming menunjuk ke Ling Han, wajahnya dipenuhi amarah. Untuk secara langsung mengungkapkan niatnya untuk membasmi seseorang di depannya, ketua tim komite disiplin, seperti ini, apakah Ling Han berpikir dia tidak ada? Aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Ling Han meliriknya, matanya dingin dan gelap. Dia berkata kepada Pangeran Kekaisaran Ketiga, Yang Mulia, bantu saya dan jangan biarkan dia ikut campur. Nada ini. Semua orang kaget. Apakah Anda memesan sekitar Pangeran Kekaisaran Ketiga seperti pelayan di seluruh kota Kekaisaran? Selain dari Kaisar Hujan, siapa yang berani memerintah Pangeran Kekaisaran Ketiga dengan cara ini? Pangeran Kekaisaran Ketiga menggosok hidungnya sedikit, dan berkata, jangan khawatir, Brother Ling. Ya, Feng Yan memang memiliki prospek masa depan yang tak ada habisnya. Tetapi tingkat kultivasinya saat ini bahkan tidak cocok untuknya. Ling Han, di sisi lain, sudah mendapatkan dukungan penuh dari Fu Yuanzheng. Sama sekali tidak perlu membandingkan kedua orang ini. Karena ada kebutuhan baginya untuk membuat pilihan di antara mereka berdua, maka itu adalah pilihan yang sangat mudah untuk dibuat. Semua orang sekali lagi tersedak. Pangeran Kekaisaran Ketiga benar-benar setuju. Seorang anggota bangsawan dari keluarga kekaisaran,
dan juga salah satu anak yang paling dicintai dari Kaisar Hujan, sebenarnya menyetujui permintaan Ling Han. Ini pasti fantasi. Ling Han tersenyum lembut. Dalam kehidupan terakhirnya, siapa yang tahu berapa banyak kaisar yang memohon untuk melakukan sesuatu untuknya? Sebenarnya dia yang memberikan wajah pada pangeran kekaisaran ketiga. Oke, jika bukan karena fakta bahwa tingkat kultivasinya agak rendah sekarang, apa perlunya baginya untuk meminta bantuan pangeran kekaisaran ketiga? Ling Han Ansueming maju selangkah. Dia adalah antek Feng Yan, dan jika dia hanya menonton saat Feng Luo dihancurkan, bagaimana dia bisa menghadapi Feng Yan di masa depan? Tetap kembali, kecantikan berambut merah melompat keluar untuk menempatkan dirinya di antara Ling Han dan Ansueming. Meskipun pangeran kekaisaran ketiga telah setuju untuk menahan Ansueming kembali untuk Ling Han, bagaimana pangeran kekaisaran benar-benar dapat bergerak sendiri? Yang mulia, ini adalah Akademi Huyang, jadi saya ingin memohon Yang Mulia agar tidak menyulitkan saya, Ansueming berkata kepada pangeran kekaisaran ketiga dengan gigi terkatup. Kamu pikir kamu ini siapa? Jadi bagaimana jika kami menyulitkanmu? Si cantik berambut crimson berteriak menegur. Tangannya bergerak dan dia menarik dua belati dari pinggangnya. Belati berkilau biru, seolah-olah itu terbuat dari kristal. Namun rasa dingin yang melanda rasa takut ke dalam hati seseorang tampaknya berasal dari dua bilah ini. Pangeran kekaisaran ketiga tidak mengatakan sepatah kata pun. Jelas, dia menyadari statusnya sendiri dan meremehkan untuk berdebat dengan Ansueming. Ling Han tidak peduli tentang mereka dan hanya terus maju menuju Feng Luo. Jangan mendekatiku, jangan mendekatiku. Meskipun ada lebih dari 10 orang di sini, Feng Luo tidak merasakan rasa aman. Dia terus melangkah mundur dan berbalik untuk bersiap melarikan diri. Ling Han maju dan menyusulnya, lalu meraih ke baju Feng Luo. Dia menarik lengannya ke belakang, dan Feng Luo jatuh ke tanah. Ling Han tersenyum dengan tenang dan berkata, orang-orang mengatakan bahwa begitu luka sembuh, rasa sakitnya dilupakan. Anda, di sisi lain, baru saja seluruh mulut gigi Anda hancur hanya sehari sebelum kemarin, dan sekarang sebenarnya berani sekali lagi sepele dengan saya. Apakah Anda benar-benar tidak tahu bagaimana kata mati ditulis? Ling Han, jangan kamu berani bertindak terlalu jauh. Saudaraku adalah Feng Yan, Feng Luo berkata dengan keras. Dia hanya tersisa dengan kartu truf yang satu ini untuk dimainkan. Aku tahu, kamu sudah sering mengatakan ini, Ling Han berkata sambil tersenyum, dan kakinya menendang keluar dan memukul Feng Luo. Peng. Dia memberi Feng Luo pukulan keras. Setelah selesai, dia akhirnya mundur selangkah. Hu Niu masih berada dalam genggamannya, dan berkata, ceritakan kebenaran lengkap tentang upayamu menjebakku. Omong kosong, aku tidak menjebakmu, Feng Luo mengerang. Dia masih memiliki sedikit kecerdasan ini. Jika dia mengakui di depan umum bahwa dia telah mengatur Ling Han di depan semua orang ini, maka hukuman paling ringan yang akan dia dapatkan adalah pengusiran dari akademi. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan kekeras kepalaanmu. Ling Han mengundang Hu Niu untuk bergabung dengannya, dan bersama-sama, mereka berdua memukuli Feng Luo dengan antusias. Semua orang di sekitar mereka mengisap gigi mereka secara rahasia. Ada lebih dari 10 anggota komite disiplin di sini, ditambah seorang guru dan pangeran kekaisaran ketiga. Namun Ling Han sebenarnya berani meronta-ronta Feng Luo di depan begitu banyak orang. Dia memang sangat berani. Sombong banget, sangat mengagumkan. Feng Luo bukan orang dengan kemauan yang gigih. Segera, dia tidak bisa lagi tahan dipukul, dan menceritakan bagaimana dia telah merencanakan untuk menjebak Ling Han. Dia bahkan telah mengungkapkan bagian Ansueming dalam rencananya, sepenuhnya mengkhianati rekan satu timnya. Mendengarnya mengungkapkan kebenaran, Ansueming dan Wei Hele memucat, tidak ingin apapun selain menggigit si bodoh sampai mati. Pangeran kekaisaran ketiga segera memasang ekspresi keras, dan berkata, Ansueming, sebagai pemimpin tim komite disiplin, Anda benar-benar berani melanggar aturan. Meskipun saya bukan anggota komite disiplin, tetapi sebagai pangeran kekaisaran negara hujan, aku akan menyarankan ke akademi untuk memberimu hukuman berat. Tidak. Sueming dipenuhi dengan ketakutan dan kengerian karena hal ini.
hampir menjadi gangguan emosional. Kamu semua telah mendengar pengakuan Feng Luo, kan? Pangeran Kekaisaran Ketiga menatap tajam para anggota komite disiplin lainnya, dan tanpa kecuali, semua orang mengangguk. Apakah kamu sedang bercanda? Feng Yan hanyalah murid sejati, sedangkan Pangeran Kekaisaran Ketiga adalah murid inti. Hanya dengan membandingkan kedua status yang berbeda ini sudah cukup bagi mereka untuk mengetahui sisi mana yang harus dipilih. Selain itu, salah satu dari mereka adalah Pangeran Kekaisaran, yang memiliki kesempatan untuk mewarisi tahta di masa depan. Siapa yang berani menentang kata-katanya? Tidak, aku tidak ada hubungannya dengan ini. Itu semua perintah Feng Luo. Wei Hele berkata, gemetar ketakutan. Dia benar-benar merasa sangat bersalah dalam hal ini. Dia berdiri untuk Feng Luo sehari sebelum kemarin, dan hasilnya dikeluarkan dari Departemen Alkimia oleh Wu Songlin, dan sekarang dia mencoba mengatur Ling Han di bawah perintah Feng Luo. Hasilnya mungkin akan lebih mengerikan. Kenapa dia sangat disayangkan? Apapun yang kamu katakan, katakan ketika kamu berada di komite disiplin. Pangeran Kekaisaran Ketiga memberi lambaian tangannya, dan berkata, bahwa mereka pergi. Mengerti, anggota komite disiplin lainnya dengan dingin melakukan apa yang dia katakan. Pada akhirnya, Akademi Hu yang ini didirikan oleh keluarga kekaisaran, dan Pangeran Kekaisaran Ketiga pasti dapat dianggap sebagai setengah dari tuan mereka. Siapa yang berani melanggar perintahnya? Feng Luo dan dua lainnya benar-benar pucat karena mereka dikawal oleh komite disiplin. Chapter 115. Berita besar. Tim 7 dari komite disiplin memiliki beberapa anggota perempuan dan sebelum mereka pergi, mereka semua melemparkan tatapan lembut pada Ling Han. Bagi mereka, Ling Han jelas merupakan bahan yang hebat untuk seorang suami, seseorang yang bahkan bisa memerintah di sekitar Pangeran Kekaisaran Ketiga. Berapa banyak orang seperti itu di seluruh negara hujan? Jika mereka benar-benar bisa mencetak pangeran tampan jenis ini, maka itu akan benar-benar layak untuk hidup di dunia ini. Saudara Ling, saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda memiliki prestasi yang begitu tinggi di bidang alkimia sehingga bahkan Grandmaster Fu dipenuhi dengan rasa hormat yang sangat untuk Anda. Pangeran Kekaisaran Ketiga berkata pada Ling Han sambil tersenyum setelah semua orang pergi. Alasan mengapa dia mengejar Ling Han dan bahkan memberikan yang terakhir dengan token pribadinya adalah karena dia telah memperhatikan bahwa Fu Yuansheng sangat menghargai Ling Han, tetapi kenyataannya dia sama sekali tidak tahu siapa Ling Han. Tetapi ketika dia kembali untuk mengunjungi Fu Yuansheng lagi, dia berusaha bertanya tentang Ling Han secara tidak langsung. Meskipun Fu Yuansheng tidak benar-benar mengungkapkan sesuatu yang solid, beberapa kata yang telah dia ucapkan melahirkan kejutan besar di hati Pangeran Kekaisaran Ketiga. Dengan demikian, meskipun hanya satu malam telah berlalu, dia segera datang untuk mengunjungi Ling Han. Untuk seseorang seperti dia yang ambisi untuk suatu hari mewarisi tahta dan menjadi kaisar, Ling Han adalah aset yang terlalu berharga. Sebenarnya, dia belum tahu bahwa Wu Songlin sendiri juga sepenuhnya ditundukkan oleh keunggulan Ling Han dalam alkimia. Jika dia melakukannya, dia pasti akan lebih tercengang, dan lebih mementingkan menjaga hubungan yang baik dengan Ling Han. Ling Han hanya tersenyum lembut. Pangeran Kekaisaran dari sebuah negara kecil biasa tentu saja tidak akan dianggap terlalu serius olehnya. Namun, dia memang tidak terlalu kuat saat ini, jadi dia tidak keberatan meminjam kekuatan Pangeran Kekaisaran ini. Paling-paling ia akan membalas budi ini dengan membantu Pangeran Kekaisaran Ketiga ini naik tahta di masa depan. Orang seperti Pangeran Kekaisaran Ketiga tentu saja adalah pembicara yang baik dan ahli dalam memanipulasi suasana, sehingga percakapan mereka berlanjut dalam suasana yang santai dan mudah. Ketika percakapan mereka berakhir, Pangeran Kekaisaran Ketiga minta diri dan pergi. Hubungan pribadi tentu saja tidak akan terjalin dan diperkuat dalam satu hari. Ketika tengah hari, Wu Songlin tiba dan mengirimkan 10 uang kertas, masing-masing bernilai 1 juta koin perak. Terima kasih, Tuan Mudahan. Wu Songlin memasang ekspresi penuh rasa terima kasih.
jika ada yang tidak mengetahui keseluruhan cerita melihat ini, mereka pasti akan bingung, bertanya-tanya diam-diam apakah Wu Songlin sudah gila. Orang apa yang akan memberikan uang kepada orang lain dan bahkan berterima kasih kepada mereka. Tapi untuk Wu Songlin, teknik pengisian roh asal-asal itu tidak akan pernah bisa dihargai hanya dengan uang. Bahkan jika Ling Han telah meminta 100 juta atau 1 miliar, dia masih akan memikirkan cara untuk mengumpulkan uang. Ling Han dengan anggun menerima uang itu. Dia memang kekurangan dana sekarang, dan lebih jauh lagi, teknik pengisian roh asal mula memang bernilai jumlah ini. Selain itu, uang hanya penting ketika tingkat kultivasinya rendah. Tetapi pada saat ia mencapai Flower Blossom Tier, siapa yang masih akan menggunakan hal-hal duniawi seperti itu? Namun, uang masih sangat berguna baginya sekarang, jadi Ling Han tersenyum puas. Ketika Wu Songlin melihat ini, dia segera mengambil keuntungan dari kesempatan untuk meminta bimbingan Ling Han. Ling Han hanya memberinya sedikit bimbingan, mampu menjadi alkemis tingkat tinggi Black Grade. Wu Songlin memang cukup berbakat, ada banyak masalah yang hanya membutuhkan beberapa petunjuk dari Ling Han, dan dia akan dapat memahami teori di belakang mereka. Kalau tidak, Ling Han akan benar-benar tidak memiliki kesabaran untuk mengajarinya. Wu Songlin baru saja pergi, dan Liu Yutong telah membawa Ling Zixuan. Ling Han tidak repot-repot keluar dari akademi untuk makan, dan memutuskan untuk hanya menggunakan bahan apa saja yang ada di tangannya untuk menyiapkan makan siang. Karena ada pelahap yang ekstrim, jumlah yang mereka siapkan sangat berlebihan. Jika ada orang yang tidak tahu alasan sebenarnya melihat ini, mereka akan berpikir bahwa mereka sedang mempersiapkan pesta perayaan. "Maafkan saya," Liu Yutong berkata tiba-tiba. "Kenapa kamu meminta maaf begitu tiba-tiba?" Ling Han bertanya dengan acuh tak acuh, tidak terlalu memikirkan mengapa Liu Yutong meminta maaf. Chen Yun Xiang itu memiliki sedikit latar belakang, dan aku belum berhasil menghadapinya. "Siapa?" Ling Han menoleh padanya dan bertanya. Liu Yutong tidak bisa membantu tetapi menekan tangan ke dahinya, dan berkata, "Kamu benar-benar sangat pelupa. Mungkinkah Anda lupa bahwa seorang lelaki tua berusaha merebut Suan Suan dan Huniu pergi hanya sehari sebelum kemarin?" Oh, Ling Han akhirnya ingat siapa Chen Yun Xiang. Dia tidak mengambil karakter minor semacam ini di hati di tempat pertama, dan Liu Yutong juga menyatakan bahwa dia akan menangani masalah ini, jadi dia tentu saja benar-benar menyingkirkan bejat tua ini dari benaknya. Dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan dengan kekuatan klan Liu, masih ada cara untuk menghadapinya. Chen Yun Xiang memiliki seorang putri yang merupakan selir Sun Ziyan, Liu Yutong menjelaskan. Sun Ziyan, Ling Han tidak bisa menahan tawa pada ini. Bagaimana orang bisa memberi nama anak mereka itu? Bukankah mereka takut kalau anak itu akan disapa oleh orang lain sebagai Sun Zi di masa depan? Klan Sun adalah salah satu dari 8 klan besar kota kekaisaran, dan Sun Ziyan adalah anggota paling luar biasa dari generasi muda mereka. Dia seharusnya berusia sekitar 25 tahun ini, dan baru saja menerobos ke Gusing Spring Tier. Jadi dia sangat dihargai oleh klan Sun, Liu Yutong menjelaskan. Jadi, Liu Clan tidak ingin membuat musuh keluar dari Sun Clan, dan dengan demikian tidak akan melanjutkan mengejar masalah ini? Ling Han bertanya. Liu Yutong menghela nafas dan berkata, "Memang, Sun Ziyan sangat menyayangi putri Chen Yun Xiang. Klan saya baru saja bergerak pada klan Chen, dan Chen Yun Xiang segera pergi mencari bantuan klan Matahari." Sun Ziyan melangkah maju secara pribadi, dan menyelamatkan Chen Yun Xiang. Ling Han memberi "oh" pada ini. Tidak heran Chen Yun Xiang berani bekerja sama dengan fraksi bumi dan air untuk menculik gadis-gadis muda di siang hari bolong. Jadi bukan hanya karena dia sangat berani karena nasunya, dia juga memiliki klan Sun untuk mendukungnya, bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, akan ada seseorang yang melindungi dia. Karena Liu Clan tidak bisa melakukan apapun padanya, maka aku akan bertindak secara pribadi, kata Ling Han. Bagaimanapun, Chen Yun Xiang di matanya tidak berbeda dengan kutu. Satu langkah darinya dan dia sudah mati. Liu Yutong tampak sangat malu. Dia telah berjanji bahwa dia akan menangani masalah ini, namun pada akhirnya tidak berhasil memenuhi janjinya. Hahaha,
Jangan melihat ke bawah, kamu cantik sekali. Ayo, beri aku senyum. Ling Han berkata sambil tertawa. Kekek, Liu Yutong tidak tersenyum, tetapi Hun Yu tersenyum. Dia saat ini menjejali mulutnya penuh dengan daging, dan senyumnya ini bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda giginya. Puci, ketika Liu Yutong dan Ling Zixuan melihat senyumnya, mereka berdua tertawa. Yi, kamu makan? Suara merdu, lembut terdengar. Seorang tokoh cantik berjalan masuk. Sosok itu adalah gadis yang sangat cantik. Li Xichan, Liu Yutong sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat Li Xichan muncul di sini. Liu Yutong, Li Xichan juga sedikit terkejut. Putri Liu Clan sebenarnya berkenan makan dengan Ling Han. Jika ini menyebar, kemungkinan besar tidak ada yang akan percaya. Siapa di akademi yang tidak tahu bahwa Liu Yutong adalah gadis cantik yang suka bersalju? Sangat tidak mungkin untuk membayangkan bahwa dia akan berperilaku begitu intim dengan seorang pria. Oh, jadi kamu saling kenal. Itu bagus, maka aku tidak perlu memperkenalkanmu, kata Ling Han sambil tersenyum. Liu Yutong memandang Li Xichan, dan Li Xichan memandang Liu Yutong. Kobaran api menyala di mata kedua gadis yang luar biasa cantik ini. Meskipun mereka secara kolektif dikenal sebagai mutiara kembar, pada kenyataannya, mereka tidak banyak berinteraksi satu sama lain. Hanya saja mereka berdua terlalu cantik, serta yang satu sangat berbakat dalam seni bela diri sementara yang lain sangat mahir dalam alkimia, bahwa mereka secara kolektif dikenal sebagai mutiara kembar. Mereka berdua gadis yang pintar, dan melihat yang lain muncul di halaman Ling Han. Apa artinya itu? Untuk beberapa alasan, perasaan sedikit asam muncul di hati mereka. Apakah kamu sudah makan? Ling Han bertanya pada Li Xichan. Tidak, Li Xichan sudah makan. Tetapi tepat ketika dia akan mengatakan itu, dia berubah pikiran. Kalau begitu, bergabunglah dengan kami untuk makan. Ling Han mengundang sambil tersenyum. Li Xichan menerima undangan itu tanpa keberatan. Dia mengambil sepasang sumpit dan mangkuk, dan perlahan mulai makan. Oh, benar. Apakah kamu mencari sesuatu untukku? Ling Han bertanya. Oh, aku datang ke sini terutama untuk memberitahumu bahwa sebuah gempa kecil terjadi beberapa hari yang lalu, dan sebuah sungai bawah tanah terungkap karenanya. Terlebih lagi, sebenarnya ada alat-alat roh kuno yang mengambang dengan aliran sungai. Li Xichan mengungkapkan berita yang sangat besar. Chapter 116. Banyak alat roh. Apa? Liu Yutong segera melompat berdiri. Sesuatu seperti itu benar-benar terjadi? Alat roh hanya bisa dibuat oleh prajurit yang kuat di lautan spiritual atau tingkatan yang lebih tinggi. Mereka harus menggunakan energi mereka sendiri untuk mengolah alat-alat ini, dan setelah jangka waktu yang lama, teknik budidaya masing-masing akan diukir pada alat menggunakan metode yang unik. Alat-alat ini kemudian akan memiliki kekuatan yang setara dengan pembuatnya. Ini mungkin tampak seperti penciptaan alat roh adalah proses yang sederhana, tetapi ada batas umur seorang seniman bela diri. Untuk dapat berhasil membuat dan menyempurnakan alat roh akan membutuhkan setidaknya 20 hingga 30 tahun. Selain itu, peralatan roh memiliki persyaratan yang sangat spesifik, sangat tinggi mengenai materi yang dapat digunakan untuk memalsunya. Akibatnya, sangat sedikit alat roh yang ada. Tentu saja, ini adalah situasi di tempat kecil seperti negara hujan. Dalam kehidupan terakhir Ling Han, prajurit apa yang tidak memiliki alat roh di sisi mereka? Beberapa orang yang secara khusus fokus pada jalur alat akan memiliki beberapa lusin, atau bahkan beberapa ratus alat, dan dalam pertempuran, mereka akan menggunakan semua alat roh ini, dan itu memang tampilan yang sangat mengagumkan. Tapi di Rain Country, yang paling mungkin muncul adalah bahan baku spirit tools. Bagaimana bisa muncul begitu banyak alat roh yang lengkap? Dan sekarang, banyak peralatan roh benar-benar muncul mengambang di perairan sungai bawah tanah. Ide macam apa yang tidak bisa dipercaya itu? Ling Han tidak tertarik pada ini, targetnya kembali ke Heaven Tier.
dengan kehebatan pertempuran yang luar biasa dan tak terkalahkan di sisinya, alat roh apa yang tidak bisa dia peroleh. Selain itu, menara hitam yang berdiri dengan bangga di dalam dantiannya jelas merupakan alat roh juga, dan kemungkinan besar, itu adalah kelas yang juga tak ternilai. Bagaimanapun, dia telah berada di Heaven Tier di masa lalu, jadi tidak peduli seberapa lemah kemampuannya yang sebenarnya, dia telah berkali-kali lebih kuat dari tier transformasi dewa. Namun getaran yang dihasilkan oleh menara hitam masih dengan mudah menghapusnya. Dan sekarang, dia hanya perlu berkonsentrasi untuk menembus Gusing Spring Tier, dan kemudian dia bisa memasuki menara hitam dan mungkin bisa menemukan rahasia yang tersembunyi di baliknya. Dia bahkan mungkin bisa mengendalikan menara hitam. Karena itu masalahnya, apa gunanya baginya untuk mengeluarkan usaha ekstra untuk bekerja keras demi mendapatkan alat roh lainnya? Yi, bagaimana kamu bisa tetap tenang? Li Xichan menatap Ling Han dengan aneh. Ketika dia pertama kali mendengar berita ini, dia juga kehilangan semua ketenangan seperti Liu Yutong. Tapi bagaimana dengan Ling Han? Dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Ling Han tersenyum dengan tenang, dan berkata, hanya beberapa alat roh, apa yang jarang terjadi tentang itu? Beberapa alat roh, Li Xichan mendesis. Orang ini sangat suka bicara besar, mereka berbicara tentang alat roh di sini. Dan untuk seniman bela diri kecil seperti mereka, jika mereka bisa mendapatkan alat roh, maka bahkan jika itu tidak menandakan kelahiran kembali yang lengkap, kecakapan pertempuran mereka pasti bisa meningkat 3 bintang pertempuran atau bahkan 5. Dan itu tidak cukup mengagumkan. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Ling Han. Dia curiga pria itu hanya berpura-pura, tapi Ling Han terus terlihat benar-benar tenang, membuatnya merasa kecewa. Kenapa aku tidak mendengar berita ini? Liu Yutong bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini terlalu tidak masuk akal. Dia adalah anggota terkuat dari generasi muda klan Liu. Logikanya, jika bahkan Li Xichan tahu tentang ini, maka tidak mungkin klannya tidak akan memberitahunya tentang hal ini. Li Xichan sengaja menghela nafas dan melemparkan tatapan kasihan padanya. Liu Yutong tidak bisa menahan perasaan bingung dengan desahan dari Li Xichan ini, dan mulai meragukan nilainya di mata klannya sendiri. Namun Ling Han hanya tersenyum, dan berkata, Yutong, kamu tidak perlu sedih. Gadis ini tahu karena Wu Songlin ingin membantu saya, dan mengirimnya untuk memberitahu saya. Tiba-tiba muncul banyak alat roh mengambang keluar melalui sungai bawah tanah. Berita seperti ini pasti akan dikontrol dengan ketat, dan hanya orang-orang berpangkat tinggi yang memiliki hak istimewa untuk pergi. Dia berhenti, dan melanjutkan, mungkin ada situs bersejarah kuno di sumber sungai bawah tanah, dan berlalunya waktu mungkin telah menyebabkan perubahan tertentu di situs, menyebabkan peralatan roh dari dalam mengapung keluar dengan sungai bawah tanah. Pangkat yang lebih tinggi kemungkinan besar bermaksud untuk membuka situs bersejarah kuno ini, tetapi mungkin ada bahaya yang tidak terduga dalam situs bersejarah ini, jadi tentu saja mereka tidak akan mengambil anggota generasi muda seperti kalian para gadis untuk menjelajahi situs yang mungkin berbahaya ini. Li Xichan menatapnya dengan kaget, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, apakah kamu benar-benar seorang pemuda 17 tahun, kamu mengatakan hal yang sama persis seperti tuanku? Ling Han tertawa, dan berkata, aku benar-benar hidup selama lebih dari 200 tahun. Kata-kata ini langsung menyebabkan kedua gadis ini memutar mata mereka. Siapa yang akan percaya hal seperti itu? Ling Han menghela nafas. Bahkan ketika dia mengatakan yang sebenarnya, itu akan dianggap sebagai lelucon oleh orang lain. Ini menyebabkan dia merasa sangat terluka. Karena itu masalahnya, mengapa kepala sekolah Wu memberitahu kami? Liu Yutong dengan sadar menempatkan dirinya dan Ling Han bersama. Ketidaksukaan samar muncul di hati Li Xichan, dan dia segera menekankan, guru ingin saya memberitahu Ling Han sendirian. Kali ini, Liu Yutong tidak terlihat marah. Dia hanya tersenyum tipis. Ketidaksenangan dalam hati Li Xichan meningkat sedikit, dan dia berbalik dan berkata, guru berkata bahwa alat roh ini tampaknya memiliki kesadaran mereka sendiri, dan tidak ada cara bagi siapapun untuk mendapatkan tangan mereka pada mereka. Setelah mereka muncul mengapung di sungai bawah tanah, akan baik-baik saja jika mereka tidak terganggu. Tetapi jika mereka terganggu, mereka akan segera memperbesar ke langit dan menghilang. Yi, Ling Han tiba-tiba berdiri,
ekspresi serius di wajahnya. Ada dua jenis alat roh, salah satunya adalah tipe biasa, yang merupakan alat roh yang diciptakan oleh seorang seniman bela diri yang mengukir niat bela diri mereka pada alat roh, seolah-olah mereka meletakkan cap mereka sendiri di atasnya. Selama Anda berhasil mengaktifkannya, maka itu akan menjadi senjata yang sangat kuat. Tapi tidak peduli apa, itu masih hanya senjata, benda mati. Kekuatan spirit tool semacam ini perlahan-lahan akan memburuk seiring dengan berlalunya waktu, dan niat bela diri yang terukir di atasnya juga akan perlahan menghilang sebelum spirit tool akhirnya akan terdegradasi menjadi senjata atau alat normal. Ini sangat normal. Seorang seniman bela diri perlu menyerap ki spiritual untuk mengisi kembali energi mereka, dan sekali alat roh meninggalkan tangan prajurit yang kuat ini dan digunakan oleh orang yang lebih lemah, energi yang dikeluarkan akan lebih sedikit daripada energi yang dimasukkan. Dengan demikian, secara alami kekuatan yang terkandung dalam perangkat roh perlahan akan habis. Tetapi ada jenis alat roh lain yang diproduksi dengan bahan-bahan unik tertentu. Dalam proses menjadi alat roh, mereka akan mengembangkan kesadaran mereka sendiri, roh mereka sendiri. Alat roh yang memiliki roh mereka sendiri mampu menyerap ki spiritual sendiri untuk mengisi kembali energi mereka, seperti bagaimana seniman bela diri diolah, dan tidak peduli berapa lama waktu berlalu, kekuatan mereka tidak akan berkurang sedikit pun. Untuk memalsukan jenis alat roh ini, itu membutuhkan materi yang berharga dan tak ternilai harganya. Negara hujan, mungkin muncul beberapa dari bahan yang sangat langka di sini. Tapi sama sekali tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menempa alat roh semacam itu. Bahkan jika pejuang spiritual pedestal atau tier bayi spiritual yang kuat semuanya mengecam serangan kekuatan penuh pada bahan-bahan ini, ada bahkan tidak akan menjadi goresan pada mereka. Jadi bagaimana mereka bisa ditempa menjadi senjata? Selain itu, ada persyaratan yang lebih tinggi pada tingkat budidaya seniman bela diri untuk dapat menumbuhkan alat roh tersebut. Persyaratan minimum adalah setidaknya tier transformasi dewa. Memikirkan ini, bagaimana Ling Han tidak terkejut? Sebenarnya muncul begitu banyak level 8 atau bahkan level 9 spirit tools, hanya mengambang dengan sungai bawah tanah. Sial, bahkan dalam kehidupan terakhirnya, hanya ada 7 prajurit yang kuat dari Heaven Tier. Ling Han langsung tertarik, dan berkata, "Di mana sungai bawah tanah itu?" Kupikir kamu menganggap dirimu di atas hal-hal duniawi seperti itu, tetapi kamu masih tertarik bukan? Berpura-pura menjadi dewasa, Li Xichan bergumam. Berhenti mengoceh, di mana itu? Liu Yutong langsung bertanya dengan nada menegur, tidak menyukai Li Xichan sama sekali. Permintaan maaf, Tuan menyuruhku untuk memberitahu Ling Han saja. Li Xichan membalas, tidak menunjukkan kelemahan apapun. Aku pelayan Ling Han. Apapun yang kamu ingin katakan pada tuanku, kamu harus memberitahu aku dulu. Liu Yutong berkata dengan sedikit bangga. Apa? Li Xichan heran, melemparkan tatapan penuh rasa tidak percaya pada Liu Yutong. Liu Yutong adalah putri dari klan Liu. Dia memiliki begitu banyak pengagum sehingga mereka bisa mengantri dalam barisan dan mengelilingi seluruh kota kekaisaran beberapa kali, dan sekarang dia benar-benar menjadi pelayan Ling Han. Tetapi ketika dia memikirkannya, bahkan tuannya, Wu Songlin, memanggil Ling Han sebagai Tuan Muda Han, sehingga putri dari Liu Clan sepertinya tidak terlalu banyak VIP dibandingkan dengan dia. Selain itu, lihat saja ekspresi gadis ini, dia jelas-jelas pamer. Li Xichan benar-benar merasa bahwa dia akan marah karena frustrasi. Chapter 117. Tidak loyalitas. Baiklah, kita semua teman di sini, jadi berhentilah bertarung. Ling Han keluar sebagai mediator. Dia sekarang memiliki ketertarikan mendalam pada sungai bawah tanah itu, jadi tentu saja dia tidak ingin kedua gadis ini menghabiskan terlalu banyak waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Siapa yang berteman dengannya? Kedua gadis itu mengucapkan kata-kata yang sama pada saat yang sama, dan ketika mereka menyadarinya, mereka berseru serempak, "Jangan menyalin apa yang saya katakan." Hahaha, Ling Zixuan langsung tertawa terkikik-kikik.
Hu Niu mulai tertawa juga, meskipun dia tidak tahu apa yang lucu itu. Dia hanya ingin bergabung dalam kesenangan. Semua orang sudah selesai makan kan? Jika semua orang sudah selesai, maka ayo pergi. Ling Han berdiri dari kursinya. Tidak, Hu Niu buru-buru berseru dengan suara teredam. Gadis kecil itu memiliki kemampuan belajar yang sangat kuat, dan dia semakin banyak belajar kata-kata baru setiap hari. Ling Han mempertimbangkannya sejenak, lalu berkata, Yutong, kamu tinggal di sini untuk merawat kedua gadis ini. Liu Yutong dengan cepat menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku ingin membantumu. Dia berada di Gusing Spring Tier, jadi dia akan bisa membantu Ling Han. Ling Han merasa sedikit canggung. Perjalanan ini tidak mungkin hanya memakan waktu 1 hari, jadi siapa yang harus dia minta untuk merawat kedua gadis itu? Ling Zixuan masih baik-baik saja, tetapi Hu Niu praktis adalah harimau kecil pemakan manusia. Tidak peduli siapa yang dia minta untuk merawatnya, Ling Han akan tetap khawatir. Tetapi sangat mungkin bahwa bahaya tak terduga dan tak terduga akan muncul di dalam situs bersejarah kuno itu, jadi tidak mungkin dia bisa membawa kedua gadis ini. Kalau begitu aku akan meminta Wu Songlin untuk merawat mereka. Ling Han memutuskan setelah pertimbangan sesaat. Li Xichan langsung memutar matanya. Majikannya adalah ahli alkimia tingkat tinggi kelas hitam dan juga kepala sekolah departemen alkimia, dan sekarang dia sebenarnya telah terdegradasi untuk menjadi pengasuh anak. Dia tidak tahu apakah tuannya tidak akan pingsan ketika dia mendengar ini. Namun Ling Han menemukan ini sebagai ide yang baik, karena Hu Niu jelas bukan anak yang berperilaku baik. Jadi, kalau dia membuat masalah, dengan peringkat Wu Songlin, dia bisa dengan mudah merapikan segalanya. Dengan demikian, ketika Hu Niu makan kenyang, dia membawa kedua gadis kecil bersama Li Xichan ke tempat Wu Songlin. Kali ini, Wu Songlin kebetulan berada di rumah, dan ketika dia melihat Ling Han, dia segera keluar untuk menerimanya, seolah-olah dia adalah murid yang terakhir. Ketika Ling Han memberitahunya tentang niatnya agar kedua gadis kecil itu tinggal bersamanya, pria tua itu tentu saja langsung setuju, dan sambil lalu, bertanya kepada Ling Han tentang beberapa bagian dari teknik pengisian roh asal-asal. Bagaimanapun, teknik kultivasi ini benar-benar salah satu dari jenis di era saat ini, sehingga orang tua itu secara alami memiliki banyak bagian yang tidak dapat dia pahami sepenuhnya. Ling Han menguliahinya dengan sabar, dan juga bertanya sedikit tentang sungai bawah tanah sebelum pergi bersama Li Xichan. Setelah meninggalkan halaman Wu Songlin, mereka berdua belum melakukan perjalanan terlalu jauh ketika mereka melihat seorang pria muda mendekati mereka. Dia terlihat berusia sekitar 24 atau 25 tahun, cukup tampan, tetapi seluruh wajahnya memiliki kesan seperti, dia bahkan membiarkan kerah depan jubahnya terbuka, seolah-olah dia takut orang lain tidak tahu bahwa dia adalah berandalan. Mata Li Xichan menajam, dan ekspresi tidak senang segera muncul di wajahnya. Dari kelihatannya, dia mengenali lelaki ini, tetapi dia tampaknya bukan seseorang yang dia nikmati. Xichan, pria muda itu juga melihat Li Xichan, dan kesenangan segera menghiasi wajahnya. Dia langsung berjalan cepat ke arah mereka, dan tampak seperti dia akan meraih ke tangannya, melirik padanya dalam keinginan. Li Xichan melangkah ke satu sisi dan menghindari upayanya. Alisnya berkerut dan dia berkata, Wu Zongyi, lebih hormat. Selain itu, saya sudah mengingatkan Anda berkali-kali, Anda perlu memanggil saya sebagai bibi. Wanita sialan, pria muda bernama Wu Zongyi bergumam, dan seringai dingin muncul di wajahnya ketika dia berkata, apakah kamu bermaksud untuk melupakan hutangmu? Jangan lupa, jika kakekku tidak menganggapmu sebagai murid, Anda pasti sudah lama melepas celana dan disampai mati. Kamu, wajah Li Xichan memucat dalam sekejap. Kata-kata pria muda itu terlalu vulgar, menyebabkan sosok mungilnya bergetar ketika dia hampir memuntahkan darah dalam kemarahannya. Apakah aku salah bicara? Wu Zongyi memberikan kamu seharusnya mendengar desas-desus tentang karakter bocah dari klan He. Dia tidak hanya suka menyiksa gadis-gadis cantik, dia juga suka melakukannya di depan umum.
jika bukan karena aku kakek melindungi Anda akan bermain dengan sampai tidak ada yang tersisa. Dan sekarang, Anda berpikir sayap Anda sudah dewasa, jadi Anda berniat melupakan hutang Anda. Saat Ling Han mendengarkan ini, dia dengan cepat memahami cara kerja masalah ini. Wu Zongyi ini adalah cucu dari Wu Songlin dan naksir Li Xichan, tetapi Li Xichan tidak menyukainya sama sekali. Terkadang menjadi terlalu cantik bukanlah hal yang baik. Dari aspek ini, Liu Yutong jauh lebih beruntung. Sebagai putri Liu Clan, siapa yang berani mengingini dirinya secara terbuka? Tentu saja aku akan membayar hutang rasa terima kasihku kepada Tuan, Li Xichan berkata dengan gigi terkatup. Baiklah, kalau begitu kamu bayar utangnya, Wu Zongyi berkata dengan seringai mesum. Orang tua saya juga merasa bahwa kami pasangan yang sangat baik. Mengapa kita tidak menikah saja besok? Orang tua saya pasti akan sangat senang. Hei, kamu benar-benar terlihat seperti babi. Pemikiran aneh macam apa yang kamu miliki? Ling Han mengambil langkah ke depan dan menempatkan dirinya di depan Li Xichan. Namamu juga tidak bagus, Wu Zongyi, tidak ada kesetiaan. Hanya dari namanya saja aku bisa bilang kau sampah. Dan siapa Anda? Wu Zongyi menatap kosong. Tangan Ling Han bangkit dan jatuh dengan cepat, memberinya tamparan. Perlahan-lahan dia menarik tangannya, dan berkata dengan tenang, hal yang paling tidak kusukai adalah orang-orang mengutuk di depanku. Wu Zongyi hanya merasa sangat sedih. Bukankah kamu yang memanggilku babi? Oh, aku tidak mengutukmu barusan, hanya mengatakan yang sebenarnya. Katakan padaku bagian mana dari dirimu yang menurutmu tidak menyerupai babi. Ling Han menjelaskan, dia masih sangat sopan santun. Anda masih memanggil saya babi? Wu Zongyi langsung melompat dan menunjuk ke hidung Ling Han. Berseru, beraninya kamu tidak hanya mengutukku, kamu bahkan berani memukulku? Ling Han sekali lagi menamparnya, menyebabkan Wu Zongyi berputar di tempat yang sama selama 4 kali sebelum langsung jatuh dan duduk di tanah. Dia sedikit melambaikan tangannya, dan berkata, aku juga tidak suka orang lain menunjuk ke arahku. Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah hal yang sangat tidak sopan, dan hal yang sangat kasar untuk dilakukan? Jadi memukul orang adalah sesuatu yang sangat sopan dan sopan? Wu Zongyi mengejek dalam hatinya, tapi dia tidak berani mengucapkan kata-kata ini dengan keras. Dia merangkak berdiri dan akhirnya berdiri, menunjuk ke arah Li Xichan, dan berkata, kamu tidak tahu berterima kasih. Kamu benar-benar bersekongkol dengan orang luar untuk menggertakku. Aku akan menunjukkan kepadamu, suatu hari, kamu pasti akan menikahiku. Dan mari kita lihat apakah aku tidak mau asteris. Kata-kata ini menyebabkan wajah cantik Li Xichan menjadi sedikit lebih pucat. Bahkan Ling Han tidak tahan lagi untuk mendengarkan kevulgaran ini. Dia mengambil batu dari tanah dan membantingnya ke Wu Zongyi. Ayah, Wu Zongyi berteriak dan jatuh langsung ke tanah, tidak lagi bergerak. Ekspresi Li Xichan dengan cepat berubah, dan dia berkata, kamu tidak membunuhnya kan? Memang benar dia tidak menyukai orang ini, tetapi Wu Zongyi adalah satu-satunya cucu Wu Songlin. Jika dia meninggal, maka itu berarti bahwa klan Wu akan berakhir pada generasi ini. Tidak apa-apa, aku tahu kekuatanku sendiri. Paling-paling dia akan terbaring di tempat tidur selama sekitar 10 hari plus dan memiliki beberapa masalah dengan ingatannya. Misalnya, dia mungkin tidak ingat hal-hal yang terjadi dalam beberapa hari ini, atau mungkin beberapa bulan ini, kata Ling Han, tidak terlalu yakin. Li Xichan memutar matanya. Dan ini ringan baginya, tapi Ling Han bertindak karena jadi dia masih cukup tersentuh. Jangan ganggu dia, ada cukup banyak orang yang lewat di sini, dan segera dia akan ditemukan. Ling Han memegang tangan Li Xichan dan menariknya pergi. Wu Zongyi itu memang karakter yang menjijikkan, jadi dia tentu tidak akan keberatan memiliki mantan berbohong di sini dan beristirahat sebentar lagi. Li Xichan tidak bisa menahan Ling Han yang lebih kuat darinya, jadi dia hanya bisa menyerahkan dirinya untuk ditarik olehnya. Kalian berdua ketika mereka kembali ke tempat Ling Han,
Liu Yutong melihat bahwa keduanya berjalan beriringan, dan percikan niat membunuh muncul di wajahnya yang cantik. Chapter 118. Gunung Pengucuran Darah. Ling Han tertawa, dan melepaskan tangan Li Xichan sebelum berkata, "Apakah kamu sudah selesai berkemas?" Baru saja, dia dan Li Xichan bertugas mengirim dua gadis kecil itu, sementara Liu Yutong bertugas mengepak barang-barang mereka. "Aku sudah selesai," kata Liu Yutong dengan anggukan. Tatapan yang diarahkan pada Li Xichan tidak terlalu ramah, ketika dia memikirkan apakah dia harus diam-diam membunuh gadis di alam liar. "Kalau begitu ayo pergi." Ling Han tampaknya dipenuhi dengan antisipasi. Apa yang sebenarnya terbentang di bawah sungai bawah tanah yang akan mengalir keluar oleh peralatan roh tingkat tinggi? Mereka melanjutkan perjalanan, meninggalkan akademi dan melakukan perjalanan keluar dari kota kekaisaran, menuju Gunung Blot Gusing yang berjarak sekitar 2000 mil jauhnya. Gunung itu dinamai demikian karena setiap begitu sering, sungai dan aliran yang melonjak dari gunung itu akan diwarnai merah, seolah-olah darah mengalir di sungai, bukan air. Karena perjalanannya cukup panjang, mereka bertiga menyewa kuda. Kalau tidak, mereka harus menghabiskan beberapa hari hanya untuk perjalanan itu sendiri. "Saya seorang yatim piatu, dan hanya ketika saya diketahui memiliki bakat luar biasa dalam alkimia, saya berangsur-angsur meninggalkan kemiskinan. Tetapi itu bukan hal yang baik ketika seorang wanita dilahirkan terlalu cantik. Ketika saya tumbuh dewasa, saya menjadi target keinginan semakin banyak orang." Dalam perjalanan ke sana, Li Xichan mulai mengungkapkan keadaannya. Tidak seperti Nona Liu, yang memiliki klan yang kuat di belakangnya untuk melindunginya, aku hanya bisa mencoba yang terbaik untuk tetap low profile dan bersembunyi. Namun, aku mungkin bisa bersembunyi sejenak, tetapi tidak pernah bisa bersembunyi untuk seluruh diriku hidup. Pada akhirnya, saya menjadi target tuan muda ketujuh dari He Clan. Tapi syukurlah, saya bertemu dengan tuan saya pada waktu itu dan dia membawa saya sebagai murid, yang memungkinkan saya melarikan diri dari nasib tragis. Ini memang kisah yang sangat menyedihkan, tetapi Liu Yutong sangat tidak senang, karena ia digunakan untuk perbandingan. Anda hanya melihat betapa menyedihkannya yang lain. Sai, wanita cantik menderita nasib yang tidak bahagia, betapa mudahnya untuk menimbulkan simpati pria, dan dia, sejak lahir, dia adalah putri dari klan Liu, menikmati semua kemewahan dan kekayaan yang diberikan pada identitasnya. Sialan wanita licik ini. Selama perjalanan, mereka akan melakukan perjalanan di siang hari dan beristirahat di malam hari, dan dengan ditemani kedua gadis itu, Ling Han tidak merasa terlalu bosan. Perjalanan sekitar 2000 mil tidak dapat dianggap terlalu lama, dan ketika mereka berhasil melakukan perjalanan sekitar 800 mil dalam satu hari, 3 hari kemudian, mereka akhirnya tiba di Gunung Blot Gusing. Gunung Blot Gusing tidak menempati area yang terlalu besar. Dari timur ke barat, utara ke selatan, hanya menempati sekitar 100 mil persegi, tetapi gunung itu luar biasa tinggi dan curam, seolah-olah itu adalah panah yang ditembakkan ke arah awan, melayang lurus ke langit. Jika seseorang mengangkat kepala untuk melihat, tidak peduli seberapa bagus penglihatan mereka, mereka tidak akan dapat melihat bagian atas. Ketinggian gunung yang ekstrim menempatkannya di kelasnya sendiri. Ada sejumlah besar tanaman hijau di gunung ini, dan pohon-pohon tinggi yang menutupi gunung itu bahkan bisa mendekati ketinggian 1000 meter, seolah-olah mereka adalah raksasa zaman kuno yang berdiri dengan bangga di atas gunung. Tapi anehnya, tidak ada banyak hewan di sini. Ling Han dan yang lainnya dengan sangat cepat tiba di lokasi sungai bawah tanah. Itu sangat mudah ditemukan, karena Blot Gusing Mountain tidak terlalu besar. Gempa bumi baru-baru ini menyebabkan munculnya sungai bawah tanah, dan itu bisa dengan mudah terlihat dari jauh. Tanah retak, dan keluar muncul sungai bawah tanah selebar 100 kaki. Air sungai sangat jernih, dan ketika mereka mendekat, mereka bisa merasakan hawa dingin yang menusuk. Mereka mengikuti sungai di hulu, dan setelah sekitar 1 jam, sebuah blokade muncul di depan mereka. Ini adalah pagar buatan yang dibuat dari bambu, itu baru setengah jadi, dan ada orang-orang di sekitarnya yang sibuk
Dari kelihatannya, mereka adalah penduduk desa biasa. Namun, ketika Ling Han dan yang lainnya mendekat, siu, segera sebuah sosok melesat untuk memblokir gerak maju mereka. "Berhenti, kamu tidak diizinkan maju lebih jauh," pria itu berteriak. Dia tampak berusia 40-an, dan cukup tinggi dan kokoh, seolah-olah dia adalah menara besi. Ling Han memindai orang ini, dan sudah bisa memberitahu level kultivasi orang itu, lapisan ke-9 Gusing Spring Tier. "Yi, paman ke-7, Liu Yutong dengan cepat keluar dari belakang Ling Han dan menyapa pria paruh baya itu. "Yutong," pria paruh baya itu tampak sangat terkejut. "Kenapa kamu datang ke sini? Rahasia sungai bawah tanah seharusnya hanya diketahui oleh keluarga kekaisaran, 8 klan besar, dan sejumlah prajurit elit yang sangat kuat. Kami di sini di bawah komando kepala sekolah Wu Songlin, sebagai wakilnya yang sepenuhnya didukung," kata Ling Han. "Apa?" Pria paruh baya itu bahkan lebih tercengang. "Ada peralatan roh yang mengambang di sungai bawah tanah ini, dan itu pasti adalah harta karun terbesar sejak didirikannya negara hujan. Pasti akan ada perdebatan antara berbagai pihak di kota kekaisaran. Namun apa yang dilakukan Song Songlin, dia benar-benar mengirim beberapa junior sebagai wakilnya. Ini benar-benar menganggap enteng, bukan?" "Ini surat tuanku." Li Xichan mengeluarkan surat. Wu Songlin tentu saja tahu bahwa pernyataan verbal belaka bukanlah jaminan, dan karenanya sudah menyiapkan tokennya dan surat yang ditulis oleh tangannya sebagai bukti. Pria paruh baya mengambil yang terakhir, tetapi dengan statusnya, ia tidak memiliki hak untuk membuka surat itu. Dia hanya berkata, "Tolong ikut aku." Dia memimpin sementara Ling Han dan yang lainnya mengikuti di belakang. "Ini paman ke-7 saya, namanya adalah Liu Bucheng," Liu Yutong memperkenalkan. Ling Han mengangguk, sementara tingkat budidaya lapisan ke-9 dari Gusing Spring Tier bukanlah sesuatu yang akan ia anggap serius. Di tempat kecil itu adalah negara hujan. Itu memang sangat mengesankan. Pikirkan saja, kota Dayuan berada di bawah yurisdiksinya seperti wilayah yang luas. Namun hanya Dayuan King sendiri yang telah mencapai spiritual Ocean Tier. Dengan demikian, tingkat budidaya lapisan ke-9 Gusing Spring Tier dapat dinyatakan sebagai prajurit elit dimanapun ia berada di negara hujan. Sebenarnya, selama seseorang berhasil menerobos ke Gusing Spring Tier, mereka akan dianggap sebagai pilar dukungan yang diinginkan untuk pihak manapun di negara hujan, yang dapat membantu membawa beban partai. Ketika mereka berjalan sedikit lebih jauh ke depan, mereka melihat ada beberapa seniman bela diri yang berjaga di tepi sungai. Mata mereka terfokus pada permukaan sungai, seolah-olah ada harta karun yang ada di dalamnya. Perhatian mereka sepenuhnya terfokus pada permukaan sungai, tidak berani sedikit pun kecerobohan. Ketika mereka berjalan lebih jauh ke depan, mereka melihat bahwa sebenarnya ada jaring ikan yang terbentang di sungai, dan ada orang yang berjaga di kedua sisi. "Itu di sini, itu di sini," seseorang terengah-engah, menyebabkan Ling Han dan kelompoknya berhenti berjalan dan melihat ke arah sungai. Mereka melihat botol giok mengambang di hilir. Ada beberapa tempat yang rusak di tubuh botol giok, dan tempat-tempat yang utuh memakai beberapa segel berukir. Segel itu terlihat sangat rumit, seolah-olah menggambarkan dao dari surga dan bumi, kuno dan dewasa. Alat roh. Mata Ling Han berbinar. Dia telah menjadi prajurit yang kuat dari surga tingkat dalam kehidupan terakhirnya, dan tentu saja memiliki peralatan roh sendiri. Dia bahkan berhasil membuat alat roh sendiri, jadi dia pasti lebih mampu daripada orang lain di sini dalam evaluasi alat roh. Ketika dia menyapu matanya, dia bisa tahu bahwa alat roh ini tidak biasa. Mata Ling Han berbinar. Dia telah menjadi prajurit yang kuat dari surga tingkat dalam kehidupan terakhirnya, dan tentu saja memiliki peralatan roh sendiri. Dia bahkan berhasil membuat alat roh sendiri, jadi dia pasti lebih mampu daripada orang lain di sini dalam evaluasi alat roh. Ketika dia menyapu matanya, dia bisa tahu bahwa alat roh ini tidak biasa. Setidaknya itu level 81. Alat semangat itu memenuhi syarat untuk mengembangkan semangatnya sendiri, pikirnya. Botol batu giok dengan cepat melayang ke jaring ikan,
dan karena uang muka dihentikan oleh jaring, itu langsung berhenti, tapi segel pada botol giok langsung menyala, dan lubang besar robek di jaring, dan botol batu giok terus mengikuti aliran sungai, menuju lebih jauh ke hilir. Semua orang menyaksikan ketika itu melayang lebih jauh ke hilir, dan mereka melihat bahwa beberapa seniman bela diri yang berdiri sedikit lebih jauh ke hilir semuanya bergerak, mencoba menangkap botol giok, namun kali ini, bahkan lebih banyak segel di botol giok bersinar, dan siu itu meluncur ke langit, dan seolah-olah itu adalah bintang jatuh. Ia melesat melintasi langit sampai menghilang dari pandangan. Alat roh, dan seperti itu hilang. Jadi itu masalahnya? Ling Han mengangguk, membuat jaring penangkap ikan dan berbagai blokade lainnya di tempat paling jauh di hulu untuk menahan alat roh yang mengambang, dan akhirnya, karena tidak punya pilihan lain, berusaha untuk benar-benar menggunakan tenaga manusia untuk memancing keluar dari alat roh. Lagi pula, jika mereka menggunakan jaring ikan, mereka tidak akan memprovokasi reaksi terlalu besar dari perangkat roh. Tetapi begitu mereka langsung menggunakan tangan mereka untuk mencoba menangkapnya, perangkat roh akan secara otomatis bereaksi dan segera menghilang. Itu memang alat roh yang memiliki semangat sendiri. Sampai sekarang, tidak ada alat roh yang berhasil dicegat, Ling Han bertanya pada Liu Bucheng. Chapter 119. Memancing untuk peralatan roh. Liu Bucheng melirik Ling Han, percikan rasa tidak senang membasahi wajahnya. Seorang junior kecil benar-benar berani bertanya kepadanya, apakah dia tidak menghormati seniornya? Tetapi demi keponakannya, dia tidak langsung marah. Sebaliknya, ia hanya berkata dengan ekspresi gelap, memang ada beberapa yang berhasil ditangkap, tetapi mereka semua adalah harta yang lebih rusak. Roh-roh di beberapa dari mereka sudah memburuk, itulah sebabnya kami berhasil mencegat mereka. Bolehkah aku melihatnya? Ling Han bertanya. Liu Bucheng akhirnya tidak tahan lagi. Seberapa berharganya dan tak ternilai harta rohani ini? Bahkan jika mereka rusak parah, mereka masih harta yang paling berharga. Segel yang terukir pada mereka memiliki nilai penelitian yang sangat tinggi karena di dalamnya terukir niat bela diri para pejuang terakhir di masa lalu. Mungkin akan muncul beberapa elit utama dari tier bayi spiritual dengan bantuan dari penelitian yang dilakukan pada segel ini, yang akan mengangkat tingkat keseluruhan seni bela diri di negara hujan ke tingkat lain. Bagaimana mungkin anak kecil sepertimu bisa melihat barang-barang yang tak ternilai? Bahkan dia sendiri tidak punya hak untuk itu. Jangan melamun, dia menegur, meskipun kata-katanya tidak terlalu keras. Demi keponakannya, dia hanya berniat memberi pemuda ini sedikit peringatan. Paman ketujuh, Liu Yutong agak cemas, tetapi ketika dia tidak melihat sedikit pun ketidaksenangan di wajah Ling Han, dia merasa sedikit lega, dan berkata dengan cepat, apa yang salah dengan hanya melihat-lihat, itu tidak akan berhenti hanya dengan melihat. Liu Bucheng hampir memuntahkan darah karena terkejut. Apakah ini keponakannya yang sangat berbakat, luar biasa cerdas? Mengapa sepertinya ada sesuatu yang salah dengan kepalanya sehingga dia benar-benar mengucapkan kata-kata aneh seperti itu? Apa artinya? Itu tidak akan berhenti dari hanya melihat. Kaisar juga tidak akan berhenti dari sekadar melihat-lihat, tetapi apakah dia seseorang yang bisa Anda temui sesuka Anda? Ini adalah masalah tentang memiliki hak atau tidak. Aku tidak bisa membuat keputusan tentang masalah ini. Yang terbaik adalah kita bertemu dengan beberapa pejabat yang bertanggung jawab. Dia berkata, inilah kebenarannya, dia hanya di lapisan ke-9 Gusing Spring Tier. Dalam klan, ia bisa dianggap di atas rata-rata dalam hal kekuasaan, tetapi jelas bukan salah satu dari orang-orang inti klan, belum lagi, bukan hanya klan Liu di tempat ini. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Apa yang kamu lakukan sangat bangga jika kamu tidak bisa membuat keputusan. Ling Han menggelengkan kepalanya. Mengutuk. Liu Bucheng hampir memuntahkan darah lagi. Pria muda ini benar-benar mengingat dendamnya. Dia hanya menegurnya sedikit, dan pemuda itu mengingat tegurannya dan mengatakan kata-kata kasar seperti itu untuk membalasnya. Dia ingin menjadi marah pada saat itu, tetapi dia ingat bahwa meskipun Ling Han ada di sini bersama Liu Yutong,
token yang dia pegang milik Wu Songlin. Jika dia bergerak, itu berarti tidak memberi muka pada Wu Songlin. Sejujurnya, dia jelas tidak memiliki hak ini. Jika klan mengetahui tentang ini, dia pasti akan diperintahkan untuk menawarkan permintaan maaf yang rendah hati dan berlutut di depan Wu Songlin untuk menunggu keputusan yang terakhir. Untuk membayar harga seperti itu hanya untuk melampiaskan amarah sesaat, Liu Bucheng tidak sebodoh itu. Dia memberi hamp dan tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya terus memimpin mereka ke depan. Ling Han tersenyum. Dia tentu saja tidak akan menurunkan dirinya ke tingkat Liu Bucheng. Dia hanya bermaksud untuk bermain-main dengannya sedikit. Siapa yang meminta Liu Bucheng menjadi begitu buta? Mereka berempat tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka hanya berjalan cepat, dan segera, sebuah tenda muncul di depan mata mereka. Yi, Liu Seven, mengapa kamu membawa beberapa anak muda ke sini? Ketika seorang pria paruh baya melihat mereka, ekspresi aneh yang dipenuhi dengan ketidakpahaman muncul di wajahnya. Ini adalah tempat yang sangat penting. Apakah itu tempat yang bisa Anda bawa dengan santai ke orang lain? Mereka memiliki token dan surat Grandmaster Wu Songlin, dan merupakan wakilnya yang sepenuhnya didukung. Liu Bucheng berkata dengan jengkel. Apa? Pria paruh baya itu terkejut. Itu adalah Wu Songlin, seseorang yang hanya di bawah Kaisar Hujan berstatus, dan seseorang yang sejajar dengan kepala klan 8 klan besar. Ngomong-ngomong, aku akan membawa mereka ke petugas yang bertanggung jawab terlebih dahulu. Ketika Liu Bucheng melihat ekspresi pria ini yang tercengang, perasaan puas muncul di hatinya. Dia juga sangat terperangah sekarang, dan sekarang ada seseorang untuk berbagi keterkejutannya. Dia merasa sangat senang. Dia membawa Ling Han dan yang lainnya ke tenda terbesar di daerah itu. Tenda ini adalah tempat semua perwakilan dari berbagai partai membahas berbagai hal, dan saat ini, ada 3 orang berpangkat tinggi di sini yang mengawasi hal-hal. Apa? Mereka di sini untuk mewakili Grandmaster Wu. 3 pejabat tinggi semua tercengang. Ini adalah tempat yang melibatkan peralatan spiritual tingkat tinggi, dan Wu Songlin sebenarnya mengirim 3 anak muda untuk mewakilinya. Belum lagi bahwa 2 dari mereka hanya ada di elemen gathering tier. Ini sulit dipercaya bagi mereka. Ya, ini token tuanku dan sepucuk surat di tangannya, kata Li Xichan. 3 perwira tinggi mempelajari 2 item ini. Ini memang token Wu Songlin, dan tulisan tangan pada surat itu jelas miliknya juga. Tentu saja, meskipun ada token dan surat, karena ini adalah masalah yang sangat penting, mereka masih akan segera mengirim pesan ke kota kekaisaran untuk mengkonfirmasi hal-hal dengan Wu Songlin. Baiklah. Kalau begitu kamu semua bisa tinggal di sini dulu. Kamu bisa berpartisipasi dalam memancing alat roh, kata salah satu individu berpangkat tinggi. Memancing untuk peralatan roh, mengapa itu terdengar sangat aneh? Karena ada sejumlah tenda yang tersedia, Ling Han menempati salah satu tenda miliknya, tetapi Liu Yutong dan Li Xichan harus menyelimutinya. Ling Han ada di sini atas nama Wu Songlin. Jadi dia sekarang memiliki hak untuk mengetahui lebih banyak informasi. Semuanya ada 10 pihak yang berbeda di sini. Selain keluarga kekaisaran, ada juga 8 klan besar, serta Akademi Hu Yang. Tentu saja, dari Akademi Hu Yang, hanya 2 kepala sekolah memiliki hak untuk mengambil bagian dalam hal ini, sementara yang lainnya bahkan tidak tahu sesuatu seperti ini telah terjadi. Adapun Heaven's Medicine Pavilion, mereka dikeluarkan dari masalah ini. Bagaimanapun, mereka bukan partai lokal negara hujan, tetapi organisasi yang tersebar di sejumlah besar negara. Jika ini diketahui mereka, maka mungkin dalam waktu singkat, berbagai negara di sekitar negara hujan juga akan mengirim elit mereka sendiri untuk merebut alat spiritual. Inti masalahnya adalah, di mana sumber sungai bawah tanah ini terletak, dan mengapa ada begitu banyak alat spiritual yang mengambang di perairan sungai bawah tanah ini. Mungkinkah bahwa itu adalah harta karun alat spiritual, atau mungkin situs yang ditinggalkan dari sekte kuno? Jika itu yang terakhir, maka selain dari alat spiritual, mungkin ada juga teknik budidaya, pil alkimia, dan obat-obatan surgawi. Dengan demikian, masalah ini membutuhkan tingkat kerahasiaan tertinggi. Mengapa mereka tidak pergi melawan aliran sungai dan masuk menuju ke sumber sungai bawah tanah? Itu sederhana, mereka tidak bisa.
begitu mereka terjun ke sungai bawah tanah, mereka akan segera menemukan dinding yang tidak terlihat, yang menghentikan mereka untuk terus maju. Ini ditemukan oleh beberapa pejuang kuat spiritual Ocean Tier. Karena tingkat bahaya tidak diketahui, secara alami tidak mungkin untuk memungkinkan seniman bela diri Gusing Spring Tier atau lebih lemah untuk mengambil risiko. Di negara hujan, Gusing Spring Tier adalah standar rata-rata sedangkan Tier Ocean Spiritual adalah elit. Benar-benar ada terlalu sedikit seniman bela diri yang berhasil menembus Spiritual Pedestal Tier. Hanya ada seniman bela diri seperti itu dalam keluarga kekaisaran, 8 klan besar dan Akademi Hu yang karena Heaven's Medicine Pavilion dianggap sebagai pihak asing, itu tidak termasuk. Ada beberapa pejuang kuat dari Pedestal Tier Spiritual di berbagai pesta besar. Mereka semua berada di pengasingan, mencoba menerobos ke Flower Blossom Tier untuk melampaui batasan usia dan menjadi elit sejati para elit. Dengan demikian, bahkan jika memang ada peralatan spiritual yang ditemukan di sini, beberapa pejuang spiritual Pedestal Tier masih belum tertarik. Kecuali jika akan muncul bukti bahwa ada juga teknik budidaya bermutu tinggi, obat-obatan suci, atau semacamnya di sini. Dalam hal itu, prajurit kuat dari tier pedestal spiritual pasti tidak akan bisa tetap tenang dan acuh tak acuh. Begitu Ling Han memahami cara kerja masalah ini, dia pergi bersama kedua gadis itu ke tepi sungai. Mereka sekarang juga dapat menggunakan jaring ikan untuk memancing untuk alat spiritual, tetapi itu tidak diizinkan untuk langsung menggunakan tangan mereka. Orang bisa melakukannya, tetapi orang harus pergi ke tempat paling jauh di hilir terlebih dahulu. Lagi pula, begitu peralatan roh ini merasakan keberadaan manusia, mereka akan secara otomatis mengaktifkan dan terbang. Jadi, ini hanya bisa dicoba sebagai upaya terakhir. Situasi di sini agak lucu. Satu demi satu, para elit dari Gusing Spring Tier dan di atasnya, seolah-olah mereka adalah nelayan, mengulurkan jala ikan, menunggu peralatan spiritual melayang melewati dan masuk ke dalam jala mereka, dan mencoba menariknya. Yang lain di sini, tiba-tiba seseorang memanggil. Dari hulu, sebuah pedang melayang di jalan hilir. Chapter 120. Keraguan besar. Bagaimana sabar yang begitu besar dapat mengapung dengan mudah di permukaan air? Ini adalah sifat mistis dari perangkat spiritual. Beberapa akan seberat gunung, namun beberapa akan lebih ringan daripada bulu. Itu semua tergantung pada jenis niat bela diri yang terukir dalam perangkat spiritual. Pada awalnya, Ling Han tidak terlalu memperhatikannya. Tetapi ketika tatapannya menyapu pedang yang melayang dan dia melihat simbol yang terukir di gagang pedang, ekspresinya berubah seketika, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Apa itu? Liu Yutong dan Li Xichan keduanya bertanya pada saat yang sama, dan ketika mereka melihat bahwa yang lain mengatakan hal yang sama, mereka berdua punah. Mata mereka mengikuti tatapan Ling Han, tetapi ketika mereka menemukan ada gambar seorang gadis telanjang diukir di gagang pedang, mereka berdua merasa malu, dan tidak bisa menahan diri dari menggerutu. Laki-laki semua memang bejat, bahkan Ling Han tidak terkecuali untuk ini. Ling Han tidak menjawab, dia hanya terus menatap pedang itu, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa di atasnya. Dalam kehidupan terakhirnya, dia telah total mengambil 4 murid. 2 dari mereka belajar seni alkimia darinya, sementara 2 lainnya belajar seni bela diri darinya. Dari 2 yang belajar seni bela diri darinya, 1 bernama Chen Ruijing, sementara yang lain bernama Jiang Yuefeng. Chen Ruijing adalah karakter yang lebih serius dan dewasa, sementara Jiang Yuefeng adalah karakter yang sangat hidup dan romantis yang diproklamirkan sendiri. Jiang Yuefeng memiliki kebiasaan yang sangat aneh. Dia suka mengukir gambar seorang gadis telanjang di senjatanya, dan keahliannya dalam teknik pedang. Apakah ini senjata yang pernah digunakan oleh Jiang Yuefeng? Meskipun Ling Han belum pernah melihat pedang ini sebelumnya, pasti tidak banyak orang yang akan mengukir gadis telanjang di pedang mereka. Selain itu, mereka harus setidaknya berada di tingkat dewa transformasi, jadi kemungkinan orang lain bahkan lebih rendah.
Ling Han secara praktis bisa mengkonfirmasi bahwa pemilik asli pedang ini pasti adalah muridnya yang gila. Yang paling penting, Ling Han mengenali gaya menggambar Jiang Yuefeng, jadi pasti tidak ada kesalahan. Setelah 10.000 tahun, ia secara alami tahu bahwa keempat muridnya telah lama meninggal karena usia tua. Karena itu, dia tidak terlalu memikirkan mereka bahkan setelah kelahirannya. Bagaimanapun, hidup dan mati, dan usia dan penyakit, adalah cara alami dunia. Tapi senjata yang pernah digunakan oleh muridnya benar-benar melayang di perairan sungai bawah tanah, dan itu bahkan bersama dengan alat spiritual lainnya. Ini menyebabkan kecurigaan dan keraguan yang tak terhitung banyaknya muncul dalam pikiran Ling Han. Mengapa? Mengapa senjata Jiang Yuefeng ada di sini? Mata Ling Han terfokus pada pedang. Pedang ini memang sangat rusak parah. Ada torehan di seluruh gagang pedang, dan pedang-pedang itu patah. Namun, karena bahan yang digunakan untuk menempa pedang memang sangat bagus, bahkan setelah 10.000 tahun, bilahnya masih tetap seterang air, tanpa tanda-tanda karat sama sekali. Berdasarkan apa yang dilihatnya, dia bisa menyimpulkan bahwa Jiang Yuefeng pasti telah mengalami pertempuran besar, dan bahkan senjatanya patah karenanya. Adapun Jiang Yuefeng, seseorang yang mencintai senjatanya seolah-olah itu adalah hidupnya. Bahkan jika pedangnya sangat rusak, dia masih akan mengambilnya untuk dikubur dengan hati-hati. Namun sekarang sebenarnya muncul mengambang di perairan sungai bawah tanah ini. Perasaan firasat tiba-tiba muncul di hati Ling Han. Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Jiang Yuefeng? Tetapi orang harus mengerti, dalam kehidupan terakhirnya, bukan hanya dia, bahkan keempat muridnya yang telah mengikutinya, alkemis terbesar dalam sejarah, semuanya adalah botol pil, maju melalui barisan dengan dukungan obat-obatan alkimia. Akibatnya, kekuatan mereka meningkat sangat cepat. Pada saat itu, meskipun Jiang Yuefeng belum menerobos ke surga tier, dia sudah mencapai tier transformasi dewa. Jika dia diberikan 1 atau 200 tahun lagi, itu pasti tidak masalah baginya untuk menerobos ke heaven tier. Selain itu, ia memiliki 4 murid sekaligus. Jika Jiang Yuefeng mengalami musibah hidup dan mati, bagaimana mungkin 3 lainnya hanya akan berdiri dan menonton? Mungkinkah itu adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan bahkan dengan kekuatan gabungan dari keempat muridnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Dorongan yang kuat tiba-tiba muncul dalam diri Ling Han. Dia ingin maju ke sumber sungai bawah tanah ini untuk melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk tentang apa yang telah terjadi. Ini milikku. Ini milikku. Mereka semua segera bertindak. Bagaimanapun, pedang ini rusak berat, jadi kemungkinan roh di dalamnya sudah memburuk. Itu tidak lagi memiliki kekuatan yang terlihat, dan mudah ditangkap oleh jaring ikan. Dengan demikian, semua orang mulai memperebutkan pedang ini. Itu adalah alat spiritual. Bahkan jika itu rusak, itu memiliki nilai yang sangat tinggi untuk penelitian. Jika mereka berhasil menguraikan hanya satu saja dari niat bela diri yang terukir di atasnya, itu pasti akan memungkinkan mereka untuk secara drastis memperkuat diri mereka sendiri. Tatapan Ling Han menjadi dingin, dan dia menyatakan, pedang ini milikku. Mereka semua pada awalnya tertegun, sebelum tertawa-tawa. Apakah ini nyata? Seorang bocah kecil di elemen Gathering Tier sebenarnya berani memperebutkan pedang dengan elit Gusing Spring Tier seperti mereka. Tetapi meskipun mereka tertawa, mereka langsung berhembus. Tidak ada aturan di tempat ini. Perangkat spiritual akan menjadi milik siapapun yang berhasil mendapatkannya. Dengan peluit panjang, Ling Han menerobos ke tengah-tengah pertempuran yang sedang berlangsung. Berani sekali kamu. Para elit Gusing Spring Tier mengamuk. Seorang seniman bela diri belaka di elemen Gathering Tier juga berani memperebutkan pedang dengan mereka. Hierarki seni bela diri sangat ketat, seperti halnya hierarki para alkemis. Ketika seorang alkemis tingkat rendah Yellow Grade bertemu dengan seorang alkemis tingkat menengah Yellow Grade, sang mantan harus membayar salam dengan sopan, berperilaku seperti seorang junior. Demikian pula, seniman bela diri elemen Gathering Tier harus berperilaku seperti cucu taat di depan seniman bela diri Gusing Spring Tier. Mereka bahkan tidak memiliki hak untuk berdiri bersama dengan yang terakhir, apalagi untuk bertarung dengan mereka. Enyah,
Salah satu dari mereka mengulurkan tangan dalam serangan telapak tangan ke arah Ling Han. Artis bela diri Spring Tier yang memancar bisa memberikan bentuk pada kekuatan asal mereka, yang meningkatkan kekuatan serangan mereka dengan beberapa lipatan. Jadi, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan ini, pukulan ini masih merupakan hal yang sangat menakutkan bagi seseorang dari level Ling Han saat ini. Ling Han, Liu Yutong tersentak kaget, dan dengan cepat melompat ke depan, ingin menyelamatkan Ling Han dari pukulan ini. Namun dia baru saja bergerak ketika Liu Bucheng mencegatnya dan memegang teguh pundaknya, menghentikan langkahnya dengan paksa. Lapisan ke-9 Gusing Spring Tier terhadap lapisan pertama Gusing Spring Tier. Ini pasti akan menjadi pertempuran satu sisi. Namun Ling Han hanya fokus pada pedang itu, dan dengan sekuat tenaga, mengedarkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan. Menggunakan Exciting Cloud Steps, dia secepat kilat. Elit Gusing Spring Tier itu tidak berpikir bahwa Ling Han akan memiliki kecepatan yang mengerikan, dan dengan ceroboh tidak menggunakan kekuatan penuhnya, yang memungkinkan Ling Han menghindari serangan dan menerobos. Yang lain semua terlibat dalam pertempuran sengit satu sama lain, dan sama-sama tidak mengambil junior-junior elemen Gathering Tier dengan serius, yang memungkinkan Ling Han mengambil keuntungan dari celah dan maju lebih dekat dan lebih dekat ke pedang. Berani sekali kamu, orang-orang ini pada awalnya tertegun, sebelum mereka semua menjadi marah, dan semua menembakkan serangan telapak tangan ke arah Ling Han. Ini luar biasa, mereka semua elit Gusing Spring Tier lapisan tinggi, dan yang terlemah di antara mereka sudah berada di lapisan ke-7. Sekarang mereka semua menyerang Ling Han pada saat yang sama. Momentum yang diciptakan seperti tanah longsor dan tsunami, sangat mengerikan dalam kekuatan. Peng, Ling Han tidak mengejutkan terlempar, tetapi yang mengejutkan orang lain adalah bahwa orang ini benar-benar meraih pedang lewat, dan memeluknya. Tidak masalah, itu hanya junior kecil. Mari kita putuskan siapa yang menjadi pemenang di antara kita. Lalu tentukan milik siapa pedang ini, salah satu elit dari Gusing Spring Tier diumumkan. Omong kosong, apa maksudmu dengan membandingkan kekuatan? Seberapa adil itu? Lalu izinkan saya mengundang penatua klan saya untuk membandingkan kekuatan dengan Anda. Bagaimana dengan itu? Pertama datang pertama dilayani, itu milik siapapun yang mengangkutnya. Ini adalah disetujui oleh semua orang. Mengapa sekarang kita harus memperebutkannya dan kemenangan terkuat? Kita semua hanya dalam Gusing Spring Tier. Bahkan jika kepemilikan pedang ditentukan oleh kekuasaan, seharusnya kita tidak bertarung. Kalau begitu, mengapa kita tidak melakukannya? Mari kita semua menggambar banyak, dan itu akan menjadi milik siapapun yang menarik banyak. Mereka semua berdebat keras, namun tidak melihat tubuh Ling Han bergetar sekali, dan perlahan-lahan dia duduk tegak. Mereka semua memiliki latar belakang yang sangat penting, sehingga meskipun mereka terlibat dalam pertempuran sengit atas peralatan spiritual, tidak satu pun dari mereka berani melakukan gerakan pembunuhan. Dan justru karena inilah Ling Han berhasil mendapatkan kesempatan untuk mengambil makanan dari mulut harimau. Tetapi meski begitu, karena begitu banyak serangan simultan dari para elit ini, cukup banyak tulangnya patah, dan ada juga kerusakan parah yang terjadi pada organ-organ internalnya, sehingga dia terluka sangat parah. Biasanya, saat ini dia hanya bisa dibawa untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan tidak ada cara baginya untuk meninggalkan tempat tidurnya dalam waktu setidaknya 10 hari lebih. Tapi ada setetes true fluid yang tidak bisa dihancurkan di dalam tubuhnya. Berhasil mengolah tubuh pohon mati memungkinkannya untuk membekukan setetes cairan benar indestructible, dan tujuan utama cairan benar indestructible adalah untuk menyembuhkan cedera. Tidak peduli seberapa terluka dia, selama ada satu nafas tersisa di dalam dirinya, dia bisa disembuhkan. Ini adalah teror yang sebenarnya dari gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Bersambung ke chapter 121. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan, dan ketua sekte yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.